Setelah diberitahu orang tua, Anda beriman atau tidak beriman kepada Yesus? Saya belum tahu. Dari kecil kan kita dibimbing ke gereja. Oh, saya nggak tanya itu. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya antara Islam dan Kristen, yang dimana di sini ada Akhi Ardiansah ya. Seperti biasa Akhi Ardiansah ini kalau berdebat dia sifatnya mendikte dan mengejar. Nah, Kristen ketika di debat dengan cara demikian, mereka pasti akan kebingungan dan pada endingnya bikin kita tertawa, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Memuji Allah dengan apa di sini? Dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah Ia perlihatkan. Jadi, ketika Yesus telah memperlihatkan mujizat-mujizatnya di depan muridnya, maka mereka berdoa, ya. Mereka mendoakan Yesus. Apa kata para muridnya? Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Begitu caranya. Allah. Jadi, saya sudah tidak mau membahas lagi. Iya. Saya nggak pakai trinitas di sini, nggak ada trinitas dibahas di sini, jadi Gitu loh. Sebenarnya itu yang saya ada di pikiran saya, bahwa yang saya nantikan ialah Yesus yang datang kedua kali. Gitu loh. udahlah tunggulah itu. Bang Jerry, oke. Oke Bang Jerry ya. Iman ya, iman. Ini kita Kan bicara iman. ya. Kan Bang Iman. Jerry menunggu, ya kan Bang Jerry menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita membahas tentang Yohanes ya. Apa yang diminta oleh Yesus Kristus kepada Bapaknya? Ya, dia meminta seorang penolong. Ya, seorang penolong. Nah, menurut Abang di Yohanes 14 ayat 16 ada kata seorang penolong di sana. Ya. Menurut Abang, seorang penolong ini siapa sebenarnya? Roh apa manusia? Yang sendiri itu adalah Roh Kudus. Itu orang. Roh. Nah, itulah kepercayaan saya, iman saya. Dia selalu menyertai saya sampai saat ini. Waduh, ayatnya salah, coret. Jadi imanmu. sampai saat ini yang saya imani, Waalaikumsalam. Yesus ada bersama saya. Itulah Roh Kudus. Dia yang menuntun. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Oke. Sekarang begini pertanyaannya. Kalau menurut Bang Jerry itu adalah Roh Kudus, saya mau bertanya, Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus lahir atau tidak? Bang, di situ kan tulisannya orang. Kalau mau cerita Roh Kudus, Itu kan orang, bukan roh. Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Tuhan. Oke. Kalau orangnya itu siapa orangnya? Roh Kudus itu Roh Oke, ya, oke. Orangnya. Roh Tuhan. Ya, biarin Bang Paulus. Oke. Kalau itu adalah Roh Allah, saya mau tanya. Roh Allah ini sudah turun sebelum Yesus datang atau tidak? Dia sudah pernah ada bersama
sama-sama manusia kok. Kalau dia sudah pernah ada, berarti gagal kalau ini roh Tuhan. Karena apa? Kata Yesus, ya. Bentarin, dengar dulu, dengar dulu. Karena manusia itu adalah jahat. Iya, dengar dulu. Kejadian 6. Dengar, iya, tahu saya. Dengar dulu. Kata Yesus, roh penghibur ini tidak akan turun sebelum aku pergi kepada Bapa. Berarti kalau Roh Kudus nggak jadi. Kenapa? Roh Kudus sudah ada di bumi. Kalau Roh Allah sudah ada di setiap manusia. Nah, tapi roh ini tidak akan turun sebelum Yesus hilang dari muka bumi ini. Gimana itu? Ini roh penghibur yang dikatakan Yesus ini Ya, roh penghibur itu siapa? roh yang mengajar kita tentang Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud. Oke, roh yang mengajar. Oke, roh yang mengajar tentang teman-teman Kristen mengajar tentang Yesus Kristus itu roh yang mana? Ya itulah Roh Kudus yang saat ini bersama-sama dengan Berarti saya kalau roh, yang saya rasakan. oke, saya balik lagi. Roh Kudus itu sebelum Yesus lahir sudah ada belum? Sebelum Yesus menjadi manusia, itulah firman Allah. Firman Allah itu roh Allah juga. Gimana? Oke, firman Allah sebelum Yesus lahir, firman Allah sudah ada belum? Sudah ada dia. Berarti ini nggak masuk. Karena apa? Kata Yesus, roh kebenaran ini, ya, dengerin dulu. Karena kata Yesus, roh kebenaran ini tidak akan turun sebelum aku pergi kepada Bapakku. Berarti gagal ini, gagal. Itu baru pertama kali nanti ini dijelasin namanya. Ayatnya salah lagi. Salah lagi. Karena kata Yesus, roh kebenaran ini, ya izin ya Bang Heri ya. Salah iman. Karena kata Yesus, roh kebenaran ini akan turun setelah aku naik kepada Bapakku. Tuh dengerin. Dengerin tuh. Kalau itu roh Allah, oke. Itu yang pertama. Dengerin Bang Jerry. Dengerin santai aja dulu. Kalau kata Bang Jerry itu roh Allah. Pertanyaanku, kata Yesus, roh kebenaran ini tidak diterima oleh dunia. Kalau itu roh Allah, pertanyaanku, mayoritas global masyarakat dunia itu beragama Kristen. Percaya kepada Allah atau tidak? Masa tidak percaya? Berarti nggak masuk tadi roh Allah, nggak masuk karena ini rohnya nggak diterima dunia. Kejebak. Lo udah salah, selama ini lo udah salah sembah. Dan tidak selama ini nyembah Itu aspal. roh kebenaran adalah dan dia bisa dilihat kok. kebenaran. Dia salah. Kejebak dia sama pertanyaan saya. Dia Karena bisa apa? dilihat kan? Iya, kata Yesus Bang Jerry. Bang Jerry, dengerin Bang Jerry. Bang Jerry. Kalau ini nggak bahasin Trinitas, kok bahasin Trinitas sih Bang Jerry? Enggak lah, kalau dekat ku traktirin kopi kau. Ini bukan bahasin Trinitas. Iman saya saat ini menunggu datang kedua kali, sudah tidak mau lagi membantu. Iya makanya karena abang menunggu Yesus datang kedua kali, makanya kita bahasin ini roh kebenaran ini datang setelah Yesus tidak ada. Bapak usia ini. Ayo syahadat Bang Jerry. Dengerin dulu. Jangan. Jadi gini Bang Jerry, jadi gini kata Yesus, ya. Dunia tidak melihat dia. Bapak usia ya, saya baptis. Apaan? Udah percaya Yesus Tuhan, nyelam di dalam air, masuk surga. Lu ngaku aja lu ah. Ayo. Sekarang modal percaya Yesus Tuhan, nyelam di dalam air, masuk surga, logikanya di mana? Dan coba kalau teman-teman Itu Bang apa? Gini. Izin dulu Bang. Assalamualaikum Bang. Izin dulu Bang. Belum disapa-sapa ini. Yang warahmatullahi namanya wabarakatuh. Dadi Siap doang Bang ini loh Bang. Dadi Imrus. doang 38. Siap Dadi. Bang Imrus. Iya ini belum disapa. Bang Dadi doang. Assalamualaikum. Iya siap. Makasih Bang Jago. Bang Dadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim apa Kristen sih Bang? Muslim dia insyaallah. Alhamdulillah. Ya, itulah Muslim. Oh, Kalau mantap. masuk udah diem Lanjut, gitu Bang kan. Jago. Oke. Iya. Jadi Bang Jerry ya, kami itu sebenarnya membicarakan tentang Yohanes 14 ini. Kalau Abang baca dari ayat 15 ya,
sampai ayat 30. Abang pasti tahu, ketemu ini siapa sosok yang diminta oleh Yesus, siapa seseorang yang diminta oleh Yesus ini. Tapi kami sebagai orang Islam, Bang, kami tidak mau mengklaim. Tapi apa betulkah ada klaim di dalam Al-Quran? Betul. Kalau kita berbicara tentang Nabi Isa, karena di dalam surat Asy-Syafa'at sudah dikatakan bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa akan ada orang setelah aku, dia adalah Ahmad. Tapi kami sebagai Islam tidak akan mau mengklaim bahwa yang ada, izin Bang, bentar Bang, jangan dipotong dulu biar tadi nanti saya tidak difitnah orang. Tapi kami sebagai seorang Islam tidak akan mengklaim di Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 30 ini mengatakan bahwa ini nubuat tentang Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita tidak sedang berbicara dengan apa? Dengan kitabnya orang Nasrani. Kalau abang kan orang Kristen. Kalau kami berbicara dengan orang Nasrani, kami akan mengklaim bahwa nubuatan di Nazarene, kitabnya orang Nasrani itu adalah nubuatan kepada Nabi Muhammad. Tapi ini Bible, Bang. Kami nggak mau. Makanya kami tanya, ini siapa ini di Bible? Karena Kristen bukan Nasrani ya. Betul, karena Kristen bukan Nasrani. Itu, Bang. Nah itu pengikutnya Paulus aja, penuhan Iya. pengikut Paulus, penuhan Yesus, udah itu neraka itu datang yang kedua kali. Orang gua bilang katanya bukan Tuhan, lo gua dianggap Tuhan katanya. Coba gini Bang Jerry, coba gini Bang Jerry. Daripada aku kau membuat kejahatan, ditendang lo sama Yesus. Lihat aja kalau nggak percaya. Terserah apa katakan, terserah. Jangan nanti terakhir kau sudah di neraka kau bilang Jerry tolong Jer. Tolong gimana? Udah jelas. Kata Yesus bilang kan begini katanya, ya kan? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa suruh lo bilang katanya Allah Anak, Allah Bapa, sama Allah Roh? Nggak ada, gue nggak ngajarin gitu. Nya daripada kau pembuat kejahatan, zieng aja neraka lo. Secara tidak langsung itu dia sembah dirinya karena dia bilang sembahlah Allah, Allah juga. Apaan? Orang Yesusnya aja nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, itu Allah. Nah, bapaknya itu di surga. Jadi kalau dia kembali di surga, ya yang disembah itu siapa? Ya dia juga. Dia juga. Bapak ini Bang. Ini lucu nih. Apa Bang Jerry? Bang Jerry sebentar Bang Jerry. Kalau abang mengatakan bapak itu di surga, ya kan? Tapi bapak selama ada di surga nggak pernah berfirman loh. Beda dengan di Kejadian 1 ya. Ya, gelap buta mungkin samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Waktu di atas permukaan air ini bapak ini bersama roh Allah ini bapak berfirman. Ini bapak di surga nggak pernah ngapa-ngapain loh. Ini bapak ini sebenarnya ada di mana sih? Itu kan pemikirannya Imrus dengerin nih. Kita Dengerin nih. harus bertugas. Dengerin. Menyelamatkan umat yang berdosa. Dia bilang kan hari penghakiman katanya siapakah yang Yesus bisa yang datang. menyelamatkan umat Ya, manusia? yang menghakimi itu bukan Yesus. Yang menghakimi itu bukan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu harus menaruh pengharapanmu. Karena orang Yahudi terlalu membanggakan keagamaan mereka yang Ngeles lagi aja. bukan ngeles, itu untuk orang Yahudi yang menggunakan hukum Taurat. Kok orang nggak ada di sini, nggak ada tertulis tentang orang Yahudi? Ya karena tentang hukum Taurat. Yesus tahu ya. Ngeles aja. Musa yang bawa hukum Taurat. Bang Baul, enggak, si Jerry ini dari tadi ini kayaknya sudah yakin banget dengan surganya. Masa tidak yakin? Di mana surgamu? Masa saya tidak yakin? Ya, yang jelas surga kita dengan surga saya dengan surga umat muslim berbeda. Iya, walaupun berbeda tapi di mana adanya? Di mana? Jelas berbeda. Di mana? Surga saya, surga yang saya percaya ada di sana Yesus Kristus. Coba saya Ya di mana? Maksudnya di mana, Bang? Surganya Di Bang mana? Jago, ada Yesus Kristus tidak di sana? Enggak. Gimana? Tadi kamu mengatakan bahwa dia bersiap-siap
untuk menyiapkan tempat bagimu kan. Makanya saya bilang surga kita Ya. berbeda. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Bukan masalah kamu tahu dari mana. Surga kita itu berbeda. Surga yang saya percaya ada Yesus Kristus di sana. Lu gimana mau masuk surga? Di mana? Entar dulu Bang Ken. Lu gimana mau masuk surga? Yesus aja di dalam kitabmu aja di. Dengerin dulu. Jangan dipotong-potong nih, dengerin. Kalau orang lagi jelasin. Sip, surgamu sekarang yang kau percaya ada nggak Yesus Kristus di sana? Nggak ada Yesus di Al-Quran. Karena Yesus itu nggak ada di Al-Quran. Berarti beda. Nggak ada Ya Yesus. karena beda, Al-Quran karena nggak ada beda Yesus. makanya kita bertanya, Bang. Karena beda makanya kita bertanya kalau surga di agama Abang itu di mana adanya. Kalau sama maka kami nanya Nah, yang jelas setahu saya surga saya ada di sana Yesus Kristus. di mana maksudnya? Di mana maksudnya Bang Jer? Di mana? Emang benar-benar ini kita kasih julukan kita bener ini julukannya pendeta muter-muter. Tidak apa-apa. Yang jelas surga kita dengan Kamu bilang menyiapkan tempat bagimu, padahal di sana duduk cuman kerjanya Yesus. Makanya Bang Itu Jen, juga disebutnya Bang bukan Jen, Tuhan, anak manusia, Bang Jen. Bang Jen, Bang Paul, Tentang yang Bang duduk Palopo, anak Bang manusia di Cando, sebelah kanan Bapak. Bang Aku Dadi, tidak semuanya menyalahkan begitu. teman-teman. Makanya Agnes Monica itu pernah bikin lagu. Di mana letak surga itu? Itu sebelum Agnes Monica tahu tentang Al-Quran. Begitu Agnes Monica tahu tentang Al-Quran, dia udah nggak mau lagi bikin nyanyi itu. Karena apa? Dia udah tahu Al-Quran surganya di mana. Bang, Itu Agnes Monica sampai bikin lagu itu loh. Karena nggak tahu. Ya Bang, silakan Bang. Bang, sebentar Bang. Bang Jerry lagi ditelepon ini. Ditelepon sama siapa ini? Sama si kebenaran Bang Jerry lagi berdua. Sama telepon. bininya biasanya sama bininya katanya kau nggak pulang-pulang katanya kau debat kalau debatnya lurus nggak apa-apa debat kau muter-muter terus mana menang kau. Ini telepon, kantor yang ini lagi nelpon. Emang lah Bang Jerry ini Bentar, bener-bener. bentar. Enggak, gini loh Bang Jago. Udah tahu di kitabnya dia Yesus itu dibilang gila, dibilang gondrong, ya kan, sama Paulus juga yang gondrong itu suatu kehinaan dan lain-lain, ya kan. Udah dihinakan, Tuhannya pula dibunuh, ya kan. Ya kan, sama manusia udah dihinakan, disuruh udah dibunuh, suruh jadi Tuhan pula lagi sama Paulus. Itu dia diketok-ketok kepalanya disuruh jadi Masuk surga. Dari mana judulnya modal percaya nyelam di air langsung masuk surga? Hah? Mimpi. Oke teman-teman di bawah tolong ya, ini akun saya di follow ya. Barusan udah direport sama Jangan oteng-oteng. lupa di tap layar teman. Untungnya kita ini Pak Haji Paulus. itu udah saya follow Pak Haji akunnya. Udah tadi saya udah tahu. Udah Iya, saya iya, follow makasih. itu sejak dalam kandungan lah. Ya. Untungnya kita ini tinggal di Indonesia Bang, tidak tinggal di Malaysia. Kalau tinggal di Malaysia ya kenal lama Bang Jerry itu dibilangin kita ini pusing-pusing. Bang Jerry kau itu pusing-pusing terus, muter-muter katanya, muter-muter aja Muter-muter, kalau ngomong, pusing-pusing. pusing-pusing aja kalau ngomong. Jadi ula-ula. Iya, ula-ula. Tapi Bang Jago ya, kalau Nah ini yang jadi masalah, kan ini Kepas. Di dalam bahasa Yunani itu kan tidak ada kata Allah di sana ya kan. Setelah itu di terjemahan LAI mengambil kata Allah yang memang di dalam bahasa Yunani nggak ada. Nah pada saat kita katakan itu mengambil dari Al-Quran ya kan, orang-orang Kristen ini mengelak. Tapi kalau ditanya nyerap dari bahasa Arab yang katanya sudah dibahasa Indonesia kan, apalagi dengan pemaknaan berbeda. Ini tambah rancu, lari ke Arab lagi. Sedangkan orang-orang Arab, Kristen Arab memakai Alkitab Muqaddas di sana itu dimaknai dengan nama. Nah, apalagi lagi ini katanya orang Kristen sudah memakai kata Allah sebelum Al-Quran ada. Padahal mereka tidak tahu Alkitab Muqaddas itu di abad ke-9. Ini yang rancu. Makanya kita mengajak belajar, jangan menyangkal sebelum kita tuh tahu data literasinya. Akhirnya apa? Kalau dikatakan sok tahu nanti kepanasan.
Nah, jangan menganggap orang Kristen itu sendiri hanya orang Kristen yang pernah sekolah, yang pernah membaca. Kita sama-sama belajar. Literasi itu udah terbuka luas. Pada saat kita mengatakan di sana itu orang Kristen mengatakan itu kalau ilah sebelum apa penyebutan ilah itu kata umum dalam bahasa Arab. Ilah itu kata umum untuk penyebutan sesembahan atau gelar namanya Tuhan artinya. Nah, ini belajar gitu. Allah itu nama. Nah, sedangkan Allah itu nama. Ya, kita perlu kamu tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu kamu tahu di abad ketiga memang di sana itu ada pakai kata ilah bukan Allah. Ini loh belajar gitu. Jangan sok tahu itu. Bang Ardi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Waalaikumsalam tadi belum sempat. Lanjut dulu, nanti aku jawab salamnya. Jadi saya tanggapi itu Allah. Astagfirullahaladzim. Silakan. Jangan begitu artinya. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Insyaallah. Lanjut. Jadi coba kayak pas ini sebatas mana dia tahu tentang kekristenan, coba kayak apa dia tahu? Kalau menurut dari keturunan Abraham adalah Arami dalam kata Allah itu adalah Alaikim. Terus karena Abraham punya dua bahasa yaitu bahasa Ibrani, jadi Alaikim dan Elohim jadinya. Kalau bahasa Ibrani itu Elohim, dan akar kata dari Allah dipakai Allah sekarang yaitu dulu itu adalah alilah ya namanya. Bahasa kunonya bahasa Arab itu alilah ya. Jadi sampai di Al-Quran terbit itu jadi Allah. Kepas, kalau kamu tidak memiliki ilmu untuk literasinya, kamu jangan memaksakan untuk menjelaskan. Pada saat nanti kamu dibawakan ke bahasa Arab, kaidah ilmu bahasa Arab, kamu kewalahan. Kalau kamu mengatakan Allah itu berasal dari al-ilah, gitu loh. Jadi kalau kamu tidak memiliki kapasitas kaidah ilmu di sana, nggak usah memaksakan gitu loh. Kepas. Bukan, saya udah dengar. Kalau kamu tidak memiliki kapasitas ilmu di sana, nggak usah memaksakan. Nggak usah memaksakan. Asbun. Akhirnya asumsi. Memang aslinya begitu. Nggak, kamu kalau nggak punya literasi dan kapasitas ilmu untuk menjelaskan, nggak usah paksakan. Karena gini loh ya, memang itu bahasa serumpun. Tetapi Kepas, kata Allah itu pertama kali disematkan dalam satu kitab hanya di dalam Al-Quran. Pertama kali kata Allah disematkan dalam satu kitab itu hanya di Al-Quran. Hanya di Al-Quran, sebelumnya nggak ada. Juga Tuhan Israel kan Elohim dipanggil Hashem. Kenapa nggak pakai Hashem atau Elohim? Di PL ya Elohim, Hashem. Kenapa nggak samakan itu? Tapi kita pengen pakai Hashem sama aja. Nah, mau pakai Hashem, mau pakai Elohim. Jadi Tuhanmu siapa? Elohim memang sering dong. Banyak kali Tuhanmu Elohim, Yesus, Hashem. Banyak kali Tuhanmu diborong, pemborong kamu, pemborong itu Tuhan gelar, apa? Kan? Itu kan gelar. Itu gelar. Gelar untuk siapa? Nama Yesus lah Tuhan. Nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan. Tuhan. Jadi tiada Tuhan selain Yesus, tiada Yesus selain Tuhan gitu. Iya, tiada Yesus selain Tuhan. Jangan kau bikin lawak-lawakan di sini. Tiada Yesus selain Tuhan gitu ya. Tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan. Nah, Yesus itu nama apa gelar? Nama. Yes, terus Tuhan itu gelar apa nama? Tuhan itu dalam Tuhan itu adalah nama. Aduh, kosong. Tuhan ajar nama itu kosong. Ngapain lah gini kok mau nantang Bang Ardian? Ngapain lah diterusin? Kayak gini kok diterusin? Aduh, lawa. Nama Tuhan itu Yesus, benar.
Sri Mulat masih ada nggak Mbak Ardiansyah di Jawa Timur, Bang Ardiansyah? Ada, sudah daftar aja. Karena di dalam Yohanes pasal 17 di situ katakan bahwa Tuhan Bapak Bang Victor, ini saudaramu nih Bu ya diingatkan gitu Bang Victor, kalau belum punya ilmu nggak usahlah memaksakan itu, bikin malu aja. Saya juga waktu awal-awal Bang diginiin juga, saya ngerti Mas. Jadi lama-lama saya ngerti juga akhirnya. Jadi Ya kan kita itu mengajak kita itu berpikir berakal ya kan. Pada saat ada satu kata itu ditelaah dengan apa ya, dengan akal kita supaya kita itu nggak blunder gitu loh Bang Victor. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan paksakan gitu. ngerti. Makanya saya Memalukan. kan selalu belajar Memang itu nama nih Tuhan. pertanyaan-pertanyaan, ya kan, jawaban-jawaban. Jadi ya jadi belajar, saya jadi belajar juga di sini, begitu. Mungkin Bang Kefas jangan juga terjebak juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kala menjebak, sama seperti saya terjebak-jebak juga akhirnya. Iya kan? Ya itu memang nama Tuhan itu Yesus, ya kan gitu kan, udah jelas. Ajari Bang Victor, ajari Kepas itu, ajari mikir Bang Victor. Bang Erwin, Apanya ajarin mikir? Memang Halo, jelas Bang sudah. Gimana Bang Kris? iya, kalian ini banyak baca Alkitab, berarti Alkitab itu menarik isinya kah? Kenapa begitu tertarik dengan isi Alkitab? Yang pertama Bang, banyak sekali istilah-istilah dari Al-Quran diambil oleh Bible. Itu yang pertama. Begitu ya. Iya, itu yang pertama Bang. Pertama itu. Jangan sebut, yang lebih utama jangan lagi. sebut Alkitab, jangan Ah, sebut Bible. Alkitab. Jangan sebut Alkitab. Kalau diskusi di sini ada saya, jangan sebut Alkitab. Bible. Bagian dari ya istilah-istilah yang diambil itu yang utama ya. Setelah pertama itu ada bagian yang utama itu adalah kata Allah, yang kedua kata Alkitab, yang ketiga kata Rasul, yang keempat kata firman, dan banyak urutan-urutan di mana di situ mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Ini yang membuat kita itu selalu membahas itu. Kalau Anda mengelak bisa didiskusikan kan gitu. Enggak, ini tadi Bang Mukjizat ini di bawah saya sebut Alkitab. Anda Kristen, Bang? Saya Kristen, Dari mana akar kata Alkitab? bahasa Arab, Akar kata Alkitab apa? Dari bahasa mana? dari Arab. Etimologi Etimologi Alkitab itu Jadi apa? begini saja, begini. Enggak, pertanyaan saya, etimologi Alkitab. Sabar, tenang, sabar dulu Bang, sabar dulu Bang, sabar. Kami tidak memakai. Sabar Bang, sabar Bang, jangan marah-marah Bang, jangan marah-marah, kok naik marah-marah, sabar Bang. Pertanyaan saya, apa etimologi Alkitab? Apa Etimologi saya kita tidak mengerti. Bang Kris diam dulu, di mute dulu, oke. Nah, silakan Mukjizat. Apa etimologi Alkitab? Silakan. Silakan. Bisa jawab nggak? Macet. Lu lah kok browsing. Kenapa browsing? Nggak tahu, nggak ngerti, iya. Browsing dia. Udah browsingnya? Udah belum? Udah belum? Udah tadi saya sudah nyatakan buat Anda tuh. Anda bilang jangan browsing, Anda sendiri browsing. Siapa browsing? Nah itu. Siapa browsing? Iya yang browsing Dia yang browsing nyalain saya loh. Kamu dapat, saya tanya, kamu dapat data dari mana kalau kamu tidak browsing? Dari Omong Tuhan. kosong, Dari telur Tuhan. bebek, botol. Dari Tuhan. Lu emosi. Lu lah kok emosi lu. Lu lah kok emosi nih lu.
Lu kok Tidak nangis? emosi, saya memang Lu kenapa nangis? Lu kok kenapa nangis? kamu marah? Lu kenapa Loh, nangis? nada saya begitu, kenapa kamu tersinggung? Lu kok nangis? Loh, Lu kenapa ini kamu diskusi, marah? jangan Katakan di mana? nangis. Coba buktikan alammu ada. Lu, Coba buktikan sampai hari ini kamu tidak bisa malah membuktikan nangis. bahwa alammu Lu ada. malah Coba, nangis ini sekarang gimana Bang buktikan Erwin? buat saya, alammu Lu kok ada. kerasukan? Kok kerasukan Mana ini? Ini buktikan? kenapa Nggak usah kesurupan? kalian ngomong kami. Lu kok Punya Bible. Kalian tidak bisa kesurupan? membuktikan alammu ada. Yang kamu percaya Allah itu tidak ada. Mau sampai kapan Allah itu tidak ada? Bahkan hari kiamat diserahkan kepada penghakiman kepada Isa Al-Masih. Bagaimana Allah menyerahkan penghakiman? Bisa gitu ya? Diskusi. Bisa gitu itu ya? cara saya. AC-nya dimatiin tadi Bang Reza. AC-nya dimatiin. Kenapa kok? ada. Kenapa kok jadi gini? Coba Kenapa buktikan, ini diskusinya tidak ini? ada. Saya kasih tahu Minta tidak ada. tolong teman-teman, kenapa ini? Ini saya yang salah atau gimana ini? Tidak, saya harus balik bertanya ke dia. Iya. Ini gimana Kalian ini? cuma bisa tanya kita, Loh. tapi kalian tidak bisa buktikan alammu ada. Ini loh, kenapa? Jawab. Lo Alkitab Jawab, itu cepat, etimologinya apa? Saya tanya etimologi Jawab sudah, Alkitab. tadi saya sudah baca, Loh. kalian bilang kata brosi. Sudah, oh ya Apa? sudah. Sekarang Ya, saya etimologi bertanya, Alkitab. Buka cepat brosi. Kamu brosi di mana alammu ada? Katakan. Hey, Alammu ada atau tidak? Brosi cepat. etimologi Tunjukkan dalil bahwa Alkitab alammu itu ada. apa? Hei. Iya, etimologi Alkitab itu apa? Brosi, Dari cepat. dari kata apa? Dari kata apa? Huh? Ah, dia yang browsing nuduh orang. Dia yang browsing nuduh aku. Gimana lah ini? Bang Arius, dia kan bukan ahli bahasa. Nah, tuh udah turun. Kau bukan ahli bahasa, turun. Udah turun. Kau bukan ahli bahasa. Ini yang saya maksudkan Bang Kris. Pada saat tidak tahu, lebih baik jak usah bangsakan. Tidak tahu apa-apa. Alammu saja tidak bisa kamu jelaskan. Dia Bagaimana kamu masuk? Coba sebutkan alammu. Nangis. Sampai hari ini kalian tidak bisa membuktikan bahwa kalian punya Allah ada. Curi itu menandakan bahwa Allah kita umat Islam itu ada. Buktikan Alkitab itu berasal dari wahyu Allah. Yang kamu comot, yang kamu curi itu menandakan bahwa Allah itu ada. Mujizat. Mujizat ini. Jangan sok dan mujizat. Mujizat. Kalau gantian kan bisa toh. Gantian Kenapa kok kesurupan? Kenapa kesurupan? Bahwa kalian punya Allah ada. Enggak kesurupan itu kenapa? Enggak Alkitab tadi lo etimologinya apa? Oh enggak tahu. Berarti enggak tahu ya. Oke, enggak tahu ya. Enggak apa-apa, enggak tahu ya berarti ya kamu ya. Oke, berarti Anda enggak tahu ya. Udah kita buat mainan aja lah, udah. Nah, coba kamu ngomong. Coba dibuka mic-nya, Bang. Jangan di mute, Bang. Jangan di mute, Bang. Coba dibuka mic-nya, Bang. Coba, Bang. Bang, mute-nya dibuka, Bang. Dia browsing dia. Aduh, kayak gini nih loh. Kok malah marah-marah naik ke atas ini loh. Kenapa kok nangis? Di atas tuh diskusi bukan nangis ya. Maksud baca teman-teman. Tapi nggak kedengeran. Udahlah di mute. Udahlah dia buka aplikasi lain. Dia nggak kedengeran suara kita. Lanjut aja Bang. Kita nggak denger. Kita ngomong dia denger. Dilanjut aja Sebentar Bang Victor. Iya, ini loh, mujizat ini loh. Lagi doa mungkin. Jangkrik lah ini memang. Datang langsung nyerocos ini. Mujizat kalau mau diskusi yang sopan ya. Aduh. Ya coba dijabarkan dulu Bang. Etimologi Alkitab. Jangan nunggu dulu. Janganlah nunggu dulu. Kasihan dia. Udah browsing ya kan. Udahlah browsing, kasihan gitu loh. Ini dia nggak sambil ngoceh kan?
Sambil ngoceh bisa jadi. Sambil dong. Masa enggak? Menurut dia kita dengar. Sambil ngoceh dia, tenang aja, Aki Abud itu. Datang dari bahasa Arab saja al dan kitab selesai. Sekarang Al Anda alamu Al dan kitab. Ya, al itu artinya apa? Al itu artinya apa? Dari bahasa apa? Al Arab kan Iya, al dan kitab. al itu artinya apa? Al itu artinya apa? Al semua. Hah? Nenek Semua. Ya seluruh. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper al semua. Ya al semua. Dasmu, coba mana datanya? Coba mana datanya? Kitab itu adalah kitab di atas segala kitab. Enggak, coba mana semua? Mana definisi al itu semua? Di atas segala kitab. Dengerin dulu. Coba Sudah. mana tunjukkan Sekarang datanya. Anda buktikan dulu. Jangan Anda banyak nyerocos. Anda bisa Diem. Ditanya, ngomong lagi, diem. Ditanya apa? Jawabnya, diem. Aduh, kok emosi lu, kayak emosi. Bang Ardi, dia pikir bahasa Inggris. All itu kan semua. Jangan kita bertanya tentang Yesus. Buktikan dulu. Udahlah kau ke neraka, jilat sana, jilat sana, udah ke neraka. Al kok semua. Aduh, ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Dia pikir ALL itu, ALL bahasa Inggris ya. Itulah. Kok bisa ya? Bang Arif nanya boleh? Iya Bang, silakan Bang. Ya. Kan sekarang kan banyak dikritik ya, diprotes kalau menggunakan istilah-istilah Al-Quran di Bible ya. Waktu Alkitab diterjemahkan ya. Alkitab? Biblos maksudnya? Bible ya, oke, sorry. Bible diterjemahkan ya. Orang-orang tua Muslim ya dulu-dulu ya sebelum Anda, mereka tidak keberatan. Baru kali ini kalian ini keberatan. Kenapa? Ya, oke. Jawabannya adalah karena pada zaman dulu itu tidak semua orang bisa mengetahui persoalan ini. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada internet. Zaman sekarang akhir-akhir ini saja yang booming. Kenapa? Karena apa? Karena media sosial itu semakin terbuka secara umum. Bisa berkomunikasi dua arah langsung. Bukan hanya chat seperti, ingat nggak Friendster dulu? Abang tahu nggak Friendster? Tahu kan? Nggak tahu saya apa Friendster. Waduh, Friendster itu aplikasi Bang, aplikasi sebelum Facebook. Friendster itu aplikasi sebelum Facebook. Jadi itu aplikasi media sosial gitu loh. Tahu nggak? Nah, tapi hanya bersifat tulis menulis. Hanya ditulis. Gitu loh. Jadi sama kayak Facebook, ditulis. Dulu Facebook kan belum ada tuh yang live gitu, ya kan? Nah, terus kemudian berkembanglah zaman ini adalah YouTube, gitu kan? YouTube, terus ada orang yang paham dibongkar, akhirnya kami tahu. Terus adalah TikTok. TikTok ternyata bukan cuman buat lihat orang joget-joget doang kan? Ternyata juga bisa buat kita belajar kan di sini kan? Betul nggak? Nah, akhirnya kita bisa diskusi dua arah. Gitu loh, bisa diskusi dua arah sehingga kita bisa nyimak, oh ternyata di kitabnya Kristen menggunakan istilah Islam. Oh, baru tahu saya. Akhirnya tersebarlah itu kemana-mana. Sekarang aja yang nonton hampir 1000. Bayangin coba. Kalau setiap hari yang nonton itu, misal di total di Komal teman-teman Muslim total semuanya yang nonton ada 10.000 orang setiap hari. Bayangkan coba. Katakanlah 50%-nya, katakanlah 50%-nya berasal dari orang yang sama di hari sebelumnya. Yang 50% ke depan selanjutnya itu berasal dari orang baru. Bayangkan coba, berapa orang yang tercerahkan? Berapa orang yang dapat informasi? Betul nggak? Ya. Betul nggak Bang? Betul. Itu betul. Jangankan kami orang Muslim, mohon maaf Bang. Jangankan kami orang Muslim, orang Kristen sendiri aja nggak ngerti loh kitabnya. Bayangkan. Orang Kristen sendiri, loh,
Gimana? Yang paham kita bukan kalian. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Anda lebih paham dari kitab Anda, sekarang saya tanya. Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8:1 sampai 11 itu munculnya pada abad keberapa? Nggak usah tanya-tanya abad. Loh, kok nggak usah? Baca Katanya saja. lebih paham Anda. Giliran ditanya, kok nggak usah tanya-tanya? Gimana lah Anda ini? Quranmu jelas ditulis. Enggak, gini loh. Anda tadi menyatakan lebih paham kami umat Kristen daripada kalian. Saya tes. Tes itu, pengujian itu menggunakan pertanyaan. Saya bertanya. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu munculnya di kitab kalian itu pertama kali di abad keberapa? Silakan. Ada nggak di Alkitab ditulis abad keberapa muncul? Loh lah, iya saya tanya, ini kan sejarah Alkitab Anda. Sejarah Bible Anda. Kalau tidak ada di Alkitab, kenapa ditanya? Loh, lah kalau nggak ada di Bible awalnya kenapa ditambahin? Saya tanya. Jawabannya ada di Google. Coba Ayo. aja ketik di Google. Di Google pasti tahu itu, ketemu itu. Iya. Abad keberapa. Coba ketik aja. Kalau muncul coba ketik. Silakan, saya tunggu. Coba ketik. Kalau muncul memang benar-benar muncul, kasih tahu ke saya. Silakan. Itu nggak penting. Itu nggak penting. Kita baca. Loh, ya penting loh Bang. Katanya kitab suci. Kenapa berubah-ubah? Kenapa ditambah-tambahi? Saya tanya. Ayo. Siapa yang nambah, siapa yang rubah, Bang? Duh, orang kalian, orang Kristen sendiri, masa orang Islam ngapain lah? Duh. Oke, sekarang Dan saya itu tanya. bisa dibuktikan ya Bang Ardi ya? Bisa dibuktikan. Sekarang saya tanya kepada Anda, kapan pertama kali pada abad keberapa Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 itu muncul pertama kali? Abad berapa? Buktikan. Kalau kamu lebih ngerti kitabmu, mari buktikan kepada saya. Silakan. Jawab aja. Waduh, ini pertanyaan yang saya bisa. Udah nggak usah ngeles, Bang. Udah nggak usah ngeles. Jawab aja, nggak usah ngeles. Nggak usah ngeles, iya nggak usah ngeles. Udah jawab aja, nggak usah ngeles. Tahu nggak? Ya udah nggak usah tanya tahu nggak, udah nggak usah ngeles. Jawab aja. Jadi jawabannya apa? Abad berapa, Bang? Abad berapa? Ya abad berapa? Abad berapa muncul ayat itu? Abad berapa? Kenapa tanya saya abad berapa? Loh, berarti Anda nggak tahu? Iya, Berarti Anda nggak tahu? Ahli bahasa, silakan kasih tahu kita. Abad Tadi kan katanya Anda lebih tahu dari kami. Gimana sih? Ya, kita baca konteks yang Aduh, giliran ditanya nggak ngerti. Ini kan Tadi, pembuktian. Iya, ini pembuktian. Tadi Anda bilang bahwasanya kami lebih paham daripada Anda soal. Anda bilang Alkitab, saya bilang Bible. Oke, mari saya buktikan. Mari kita buktikan. Saya menguji dengan pertanyaan. Ketika saya tanya, Anda bilang, gak usah tanya-tanya itu namanya kucluk. Itu gitu kan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu di Google ketemu Bang. Ya silakan di Google. Tunjukkan di Google. Tunjukkan di Google. 40 sampai 140. Setelah masuk Gimana, Bang? apa? Abad 40 sampai 140 itu ada di Google. Oke, abad 40 sampai 140. Oh, sekarang abad berapa, Bang? Ya. Sekarang abad keberapa? Loh, abad 40 loh ya. Sekarang abad berapa? Abad berapa? Abad sekarang 20, tanya lagi. Udah diem, kau diem. Tadi bilangnya Bang Victor abad 40 sampai abad ke berapa? 200. 140. Nah, abad 40 sampai abad 200 dia bilang kan. Sekarang saya tanya, sekarang abad berapa? Ayo.
Ayo. Dia mau bilang abad ke-4. Tahun 40 sampai 140. Tadi yang bilang abad 40 siapa? Ya salah sebut wajar. Oh, salah manusia. sebut. Oke, kalau memang itu muncul pada tahun ke-40, tunjukkan manuskrip tahun 40. Silakan. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini kalau mau bicara informasi, makanya saya bilang di Google bisa kita cari. Loh, silakan cari dan tunjukkan informasinya bahwasanya memang ada pada pada tahun ke-40. Tunjukkan informasinya. Ya, tunjukkan. Loh, tadi kan ditulis tadi kan di Google, coba manuskrip, cari di coba manuskripnya mana? Suci. Ya, manuskripnya mana? Ditulis. Ya, manuskripnya. Dicari aja di Enggak, Google, Anda aja yang nampilkan. Anda yang nampilkan. Anda tampilkan ke saya. Silakan. Tampilkan. Kita itu butuh pembuktian, Bang. Pada saat ada klaim gitu loh. Pada saat ada klaim, Anda lebih tahu, Anda harus bisa membuktikan gitu loh. Saya ambil kan tadi bilang katanya diskusi kok nggak ada data, gimana lah Bapak ini. Ya kan? Aduh. Cari di mana? Setelah saya temuin, tanya lagi manuskripnya mana. Loh, jadi ya untuk membuktikan. Loh, gini bang. Saya cuma mau jawab pertanyaan tadi. Yang abang baca, nggak usah nanya lagi yang lain. Yang abang baca itu adalah sebuah tulisan orang, betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, untuk membuktikan tulisan orang itu betul atau salah, tunjukkan manuskripnya. Tunjukkan manuskripnya. Saya jawab pertanyaan tadi saja. Itu saja cukup. Loh, jawaban itu benar nggak? Bisa nggak membuktikan kalau jawaban itu benar? Bisa nggak? Saya bisa aja bantah itu sekarang tuh bisa banget itu. Saya bantah. Ini Arif ini bikin capek-capek lidah saja. Oke. Ya, silakan. Capek gimana? Ini pembuktian atas klaim Anda itu lebih tahu Bible daripada Muslim gitu loh. Ya betul. Izin Ustaz Ardi, izin cek DM nanti tolong bantu viralkan. Cek DM Ustaz Ardi Ardiansa sama Abu Hadid yang dipesan nanti tolong bantu dipiralkan. Iya. Ya, cek DM Abu Hadid sama Ardiansa, cek DM bantu viralkan karena no viral no justice. Ya, oke. Oke Bang, makasih ya. Izin ya, turun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bantu viralkan saudara-saudaraku, bantu viralkan. Apa yang diviralkan ini? Jadi kalau ada klaim, Anda lebih tahu, Anda harus bisa membuktikan sebagai edukasi di sini. Ini siapa gitu Bang Ardi? Di siapa dulu Bang Ardi yang siapa? Si. Waduh, lah kok turun. Coba kalau nggak bisa buktikan, saya nggak akan buktikan. Kalau udah nyerah belum Bang Kris? Enggak, itu buat saya nggak perlu. Kita baca aja yang tertulis. Saya tahu kau ahli bahasa ya, makanya saya suka. Abang tahu dari mana kalau yang sekarang saya tanya, yang tertulis itu semuanya valid nggak? Ya, kita baca Alkitab yang sudah diterjemahkan. Pertanyaan saya simpel. Yang tertulis itu yang Anda pegang sekarang semuanya itu dirubah-rubah atau enggak gitu aja lah. Iya, kalau saya sih akui ada yang dirubah, ada yang diterjemahkan beda. Ada yang dirubah. Pertanyaan saya selanjutnya, boleh nggak firman Tuhan dirubah-rubah? Boleh nggak? Ya itu kan urusan kita orang Kristen. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, boleh nggak? Kalau hanya perubahan karena perkembangan bahasa ini, ada ejaan yang disempurnakan ya. Oh, saya nggak tanya ejaan. Saya tanya ayat yang ditambah-tambah. Boleh atau tidak ayat ditambah-tambah? Yang semula nggak ada menjadi ada. Boleh nggak? Ya, di kitab saja dikatakan jangan menambah dan jangan mengurang. Oke, berarti nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, itulah kenapa disebut kitab suci. Maka artinya nggak boleh ditambah-tambahi, betul nggak? Kita bahas aja yang tertulis. Iya betul loh. Saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa kitab Anda itu nggak layak disebut kitab suci gitu loh. Paham?
Iya, layak nggak layak kan kalau yang diriwayatkan ini tentang Yesus, tentang Nabi dan tentang Tuhan ada dicatat, itu saja yang kita bahas. Oke, Kalau sekarang tidak- saya tes, saya uji sekarang. Saya uji sekarang. Ada nggak ayat Yesus itu disalib di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ada nggak? Yesus disalib. Ada. Coba tunjukkan di ayatnya. Ini siapa ini? Aristo. Naik Aristo ini. Pakai bahasa Yunani tadi loh. Nababan tuh loh. Aristorgema namanya. Di perjanjian baru. Oke, silakan. Oke, saya buka ayatnya. Saya buka ayatnya, tunjukkan ayat di mana. Silakan. Saya buka. Ini contoh ngetes ya. Coba saya buka. Silakan. Saya buka datanya di sini. Kau sebutkan aja, saya yang bukain di sini. Silakan. Ya buka aja Yesus disalib kan ada. Loh, kau sebutkan ayatnya. Iya, Ini ada Bang Kris, itu ngambil dari Al-Quran, soal buku. Saya. Sebentar, Ustaz Arif. Udah, jawab dulu. Di mana ayatnya Yesus disalib? Di mana? Iya, saya lagi cari-cari. Ya, silakan. Saya tunggu. Kan topiknya Yesus disalib itu. Udah, cari dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Semua. Kristen, Muslim? Muslim bang. Iya, waalaikumsalam. Lanjut next. Kita simak dulu. Iya, di mana ayatnya? Jangan nyuruh-nyuruh. Kau yang tunjukkan, kau yang sebutkan, saya yang bukain. Nah, kurang enak gimana saya? Silakan. Naik aja tuh. Nah, Baban, naik aja. Kalau kau ada ilmu, kau naik ke sini. Kalau kau ada ilmu, kau naik ke sini. Silakan. Iya, kalau kau ada ilmu naik ke sini. Berani nggak? Coba. Tadi kan sudah yang nampilin gambar-gambar itu Bang Ardi. Cuman turun sendiri dia. Ya itulah, takut dia. Ya maklum lah ya, takut ya. Iya, tapi saya tutup gambarnya. Bagus. Nampilin lagi, tutup lagi saya. Gak level debat sama gak ada ilmu lah. Kau ngapain di sini? Dah kau ke neraka sana. Mampus. Coba kau komen di bawah sekarang. Bisa nggak? Coba kau komen di bawah. Bisa nggak? Ayo coba, mana komenmu? Ampun Ardiansyah, nggak bisa komen aku di bawah. Mampus. Ayo. Nah, ayo coba mana komenmu? Jangkrik, nggak bisa komen gitu ya. Sakit hati. Enak. Makan tuh. Apa pertanyaan apa tadi? Ayat di mana ayatnya Yesus disalib? Silakan. Matius. Matius berapa? Matius 27 saya bantu. 27 ya. Nomor berapa? 15. Nomor berapa? Matius 27 nomor berapa? Tunggu. Silakan. Browsing semua loh, teman-teman Kristen browsing loh. Saya ini udah tahu loh, tapi mereka browsing semua, biarin lah. Aduh, kisah para Rasul 5:30. Kalian kan ini sudah mempersiapkan semua pertanyaannya, datanya. Udah, jawab aja ayatnya di mana. Kita mesti cari. Iya udah cari. Ya udah cari. Jangan inilah cara berpikirnya. Iya udah cari dulu. Udah nggak usah ngomong dulu. Cari. Kalian bisa ngomong. Iya udah cari dulu. Jangan ngomong dulu. Cari dulu ayatnya di mana. Sudah ditulis, sudah dikasih tahu tadi. Matius berapa? Intinya begini, pertanyaannya sabar sudah dulu. Tahu ada jawaban atau tidak? Matius berapa, Bang? Abang kan sudah tahu pertanyaannya itu bisa dijawab apa tidak. Loh, Matius berapa? Saya belum selesai dengan pertanyaan saya. Bilang, itu bicara salib di Matius 27, Markus 15. Nomor berapa? Matius 27 nomor berapa? Nomor berapa? Proses penyalipan. Baca nomor aja. Berapa?
Tuh kan? Jadi Tuh kan saya ditanya kadang-kadang- apa nggak bisa jawab kan? Tuh kan? Begini bang, Tuh kan? saya sudah ikutin Komal ini, saya sudah ikutin diskusi ini sudah lama. Makanya saya belajar. Iya, sekarang jawab pertanyaan saya. Ternyata kalian ini cuma berputar-putar pertanyaan yang itu saja. Sekarang Anda bisa jawab nggak? Pengetahuan kalian cuma itu juga. Anda bisa jawab nggak? Anda bisa jawab nggak? Nggak usah tanya yang udah kau diam, dah Victor diam, diam. Nah, Arif ini egois kalau diskusi, betul, egois kau. Oh, nggak apa-apa egois, nggak apa-apa. Sekarang jawab pertanyaan orang-orang, dengerin dulu, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mana disalib Yesus? 38. Oh, 38, oke, nggak apa-apa. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Betul ini? Sepakat? Iya, tertulis begitu. Itu apalagi ditanya. Oke, baik. Pertanyaan, ya oke, sabar, saya belum sampai poin saya. Izinkan saya menyampaikan poin dulu. Matius ini, oke, pertanyaan saya, informasi ini, informasi yang valid atau informasi yang nggak valid? Tunggu, nanyain pertanyaan yang pertama dulu jangan. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Victor kalau nggak bisa jawab, saya tendang ke neraka. Diem dulu. Kalau Victor nggak bisa jawab, kalau ngoceh terus, saya tendang ke neraka. Diem kau. Oke, silakan Chris. Pertanyaan saya. Ya, informasi ini valid nggak? Informasi ini valid nggak Yesus disalib ini? Valid nggak valid itu udah tertulis begitu, berarti iya valid. Yang tertulis di sini ini valid atau tidak? Ayo valid nggak ini? Apanya yang tidak valid atau valid? Informasi Yesus disalib ini informasi yang valid atau informasi yang tidak valid? Saya tidak tahu apa maksud Anda mau cari apa di sini tertulis begitu. Wah, nggak ngerti bahasa Indonesia ini. Ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda ngerti valid nggak, Bang? Bang, Anda ngerti valid nggak? Bang, Anda ngerti valid nggak? Valid bahasa apa itu valid? Loh, astagfirullahaladzim. Begini dungunya ya. Kenapa sih kok harus ketemu orang-orang dungu? Kenapa sih? Bahasa ya. Kenapa sih? Kenapa gitu loh? Kenapa harus sedungu itu gitu? Kenapa gitu loh? Kenapa sudah gitu loh? Tulis artinya sudah valid, Bang. Nanya lagi valid Oke, Bang Victor jawab ini sudah valid, betul? Betul? Kok ditanya nanya betul tuh, lagi? Nanya ini. Oke. Nanya. Oke, ini jawab dulu, betul? Waduh. Sudah dijawab, tadi sudah dijawab, ya kan? Terus ditanya lagi valid tidak? Sudah dijawab lagi, nanya lagi, betul? Nah, ini ya emang belum selesai kok. Ya kalau valid, siapa validatornya? Saya tanya, siapa validator Matius 27:38? Saya tanya. Anda bilang valid. Nah, siapa validatornya? Jawab. Gak bisa jawab aku Ardiansa. Enggak, Anda ini hanya nggak bisa jawab. Karena Anda mau menolak makna dari kitab itu. Saya nggak tanya makna. Anda nggak ngerti valid, Anda diem. Anda nggak ngerti valid, udah diem. Anda nggak ngerti valid, percuma. Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Ya, valid tuh bahasa Indonesia nih. Valid. Aduh, mana lah ini? Valid itu sahih. Sahih itu apa? Sahih. Benar. Pertanyaan saya, siapa validatornya? Jawab. Siapa validatornya? Ayo. Gak bisa jawab kan kalian? Sok-sokan gitu loh. Ini ada saja. Pertanyaannya aneh-aneh itu. Loh, bukan aneh-aneh, emang nggak pernah diajarkan kan di gereja, makanya saya ajari. Iya, kita ini baca apa teks yang tertulis. Betul, kalian itu hanya imani saja. Kalian itu nggak menelisik apakah ayat ini itu kitab suci atau bukan gitu loh.
Kalian itu hanya imani saja. Ya begitulah resikonya modal imani saja, begitu resikonya. Mau salah ataupun mau benar, mau informasi ini salah ataupun informasi ini benar, yang penting Yesus disalib gitu ya. Kan Semua nggak ngerti juga dia. manusia yang menulis. Saya nggak tanya manusia yang menulis, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, siapa validatornya? Al-Quran memang diserahkan langsung dari Tuhan. Udah, nggak usah jawab, nggak usah kemana, nggak usah ke Quran. Jawab dulu ini. Jawab. Jawab. Ini yang paling pintar, ini yang paling bodoh karena kebenaran diputar. Valid aja nggak ngerti, kau menghina orang bodoh. Sebenarnya kau sedang ngomongin diri sendiri gitu loh. Kau valid aja nggak ngerti loh, bahasa Indonesia aja kau nggak ngerti loh. Hah? Valid aja nggak ngerti loh kau. Muter-muter. Udah ditulis di Alkitab. Aduh, kucruknya minta ampun ini. Wah, bodohnya minta ampun, bodohnya minta ampun asli. Sumpah bodohnya minta ampun. Bang Aryansa, saya mau nanya dulu. Asli. Jangan nanya, Boleh jawab dulu. Saya boleh bertanya enggak? Nggak bisa, jawab dulu. Ya, balik deh. Jawab. Udah, saya nggak bisa Iya. jawab lah. Udah. Bisa jawab Kita nggak? nggak bisa jawab lah. Nggak bisa, udah. Boleh kita ganti bertanya? Loh, bisa jawab nggak? Udah nggak bisa jawab. Oh, kalau nggak bisa jawab nggak usah nanya. Nah. Loh, justru kan kita mau nanya yang lebih pintar, yang merasa lebih pintar. Ya, kan? ini diselesaikan dulu. Oke, kalau kau nggak bisa jawab, berarti saya yang bisa jawab, betul nggak? Ah, pintar kan? Ayo. Nah, oke. Sekarang Matius 27:38 ini valid, informasi yang valid atau tidak valid? Kok nanya yang bodoh? Nanya yang lebih pintar dong. Loh, ini kan punya Anda, kitab Anda. Bukan, kan Mau ngeles. Loh, ini kitabmu bukan? Enggak, saya tanya ini kitabmu bukan? Loh, mengerti ini, Alkitab lebih ini lebih kitabmu mengerti. bukan? Lebih paham Alkitab. Dengerin. Ini kitabmu bukan? Alkitab adalah kitab saya. Nah, Oke, ini yang kau saya imani nggak? pertanyakan, Kau imani kenapa nggak? Ini kau imani abang nggak? ini menanyakan kepada kita Ngomong sendiri ya, udah katanya saya lebih mute. bodoh. Nah, ini udah kau diem. Kau diem. Dah kau juga diem, percuma kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Dua orang Kristen ini loh. Dua orang Kristen nggak bisa jawab pertanyaan saya. Tuh. Ahli bahasa memang benar, ya. Kau ahli sejarah. Udah. Kau nggak ngerti, kau diam. Jangan sok-sok begitu nanya-nanya. Loh, memang kena, loh, bukan sok, kau yang keterlaluan, kau valid aja nggak ngerti gitu loh. Bukan sok, tapi kau yang keterlaluan. Bahasa Indonesia valid aja kau nggak ngerti gitu loh. Kita nih udah ngikutin Komal ini. Saya mungkin diskusi. Wah, nggak usah curhat. Jadi ini validatornya siapa? Saya tanya. Kalian iya, saya tanya. Pertanyaannya nggak jelas dan sebenarnya nggak butuh jawaban. Lu kok nggak butuh jawaban? Iya. Lu kok nggak perlu ditanya? Nah sekarang ini kita pertanyaan kali ini pertanyaan bodoh yang nggak perlu dijawab. Nah, yang Chris turun dulu, Oke, Victor aja biar ngomong. Oke, kalau kau memang nggak ngerti ini, berarti kesimpulannya saya lebih ngerti dari kamu, betul nggak? Oke, kamu kan pintar. Silakan. Jawab dulu. Saya lebih ngerti dari kamu, betul nggak? Oke, kalau saya lebih ngerti dari kamu, berarti kamu harus mengikuti pendapat saya, betul nggak? Loh, kok harus begitu? Loh, lah yang lebih ngerti siapa? Iya, tapi kan yang harus saya ikut kan. Mana ada hukumnya harus ngikutin yang ngerti? Loh, di mana ada hukumnya harus ngikutin yang ngerti? Oke, yang bisa menjelaskan yang ngerti atau yang nggak ngerti? Ya, yang merasa mengerti jelasin lah. Oke, yang ngerti. Sekarang ini informasi yang valid atau tidak valid? Anda jawab Bang valid Arif kan? bisa bantu. Valid. Ya. Siapa validatornya? Para muridnya. Siapa validatornya? Para murid Yesus yang hadir pada waktu ada Victor diem ya. Silakan Purba. Gimana Purba? Siapa validatornya? Oke, berarti validatornya yang dicatat oleh Lukas adalah Lukas. Matius ini loh. Oke, Matius pasti akan divalidasi oleh Lukas kemudian. Oke, berarti yang validatornya adalah Lukas, betul? Berarti semua murid-murid Yesus pada waktu ditanya oleh Lukas. Hey. Pertanyaan saya, Matius 27:38 ini siapa validatornya? Lukas.
Ya pada akhirnya itu divalidasi oleh Lukas, tidak serta Oke, pertanyaan saya, Lukas mendapat otoritas dari siapa untuk memvalidasi ini? Saya tanya otoritasnya. Di dalam suratnya Lukas itu dikatakan karena banyak tulisan. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kan jadi bapak jadinya. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, jadi validatornya pasti nggak jadi. Dengerin dulu. Pertanyaan saya, Lukas itu dapat otoritas dari siapa? Kan pada akhirnya kan begitu larinya. Itu nggak diskusi ilmiah. Kenapa? Jadinya. Loh. Justru ilmiah itu. Sekarang saya tanya, kalau Anda pernah S1 nggak dulu? Pernah S1 nggak? Pernah ngerjain skripsi nggak? S1 tapi bukan bidang ini memang. Oke, dengerin dulu. Pada saat Anda mengerjakan skripsi, Anda punya dosen pembimbing nggak? Punya. Nah, pertanyaan saya, apa otoritas dosen pembimbing Anda? Kok bisa-bisanya dia membimbing Anda? Otoritasnya dapat dari siapa? Pasti adalah struktural organisasi, bahkan semua penugasan semua ada. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, dapat dari siapa dosen pembimbing Anda ini? Otoritasnya itu loh, untuk membimbing Anda itu dapat otoritas dari siapa? Dari kampus. Loh, subjeknya siapa? Kok dari kampus? Subjeknya? Dari kampus lah, ibaratnya subjeknya semua aturan peraturan dari kampus lah pasti. Sehingga dia kalau dosen yang lain pasti tidak diterima juga. Nggak ngerti nih orang. Oke, nggak ngerti nih orang. Ketika kita berbicara tentang validasi, dengerin ya. Dosen pembimbing kamu itu mendapatkan. Ulangi, saya begini akan juga saya buat logika berpikirnya. Dengerin dulu. Iya, dengerin. Dosen pembimbing kamu itu mendapatkan. Dengerin dulu. Kenapa begini diskusinya? Iya, sabar dulu, makanya sabar, dengerin dulu. Dosen pembimbing Anda bisa membimbing Anda karena mendapatkan otoritas. Otoritasnya berupa apa? SK kalau zaman sekarang ya. SK-nya dapat dari siapa? Dengerin dulu. SK-nya itu dapat dari dekan, paham? Betul. Nah, dekan itu bawahannya dosen pembimbingmu atau atasannya? Atasan, berarti yang lebih atas kan yang memberikan otoritas, betul nggak? Betul. Pertanyaan saya, Lukas dapat otoritas dari siapa? Oke. Tidak ada dijelaskan Lukas mendapat otoritas dari mana. Mampus kau ya, nggak bisa jawab kau. Mampus kau. Ayo. Berbicara sejarah. Ketawa semua yang di bawah. Clavius adalah sejarawan Romawi. Aduh. Ketawa semua kan, nggak bisa jawab kan? Tutup Alkitab, kita baca sejarah. Ya, Lukas dapat otoritas dari siapa? Jawab. Otoritas dari Tuhan. Udah, diam, son of God. Diam. Oke, jawab dulu Purba. Lukas mendapatkan otoritas dari siapa? Jawab. Kalau dalam iman Kristen, wahyu dari Allah. Saya nggak tanya iman, saya nggak tanya teologi, saya tanya filologi. Jawab. Kita kan ontologi epistemologinya beda. Dalam keilmuan ada ontologi, epistemologi, etimologi. Ngajak filsafat nih orang. Nggak usah ngajari saya filsafat. Ke sana gitu loh. Nggak usah ngajari filsafat. Nah, terus pada akhirnya kan kita diskusinya debat kursi raja, padahal tutup Alkitab, buka sejarah Romawi, Yunani. Gak usah kemana-mana. Jawab pertanyaan saya. Lukas mendapatkan otoritas dari siapa? Otoritas dari Tuhan. Udah diemin yang lain. Aduh, minta tolong teman-teman di mute yang lain. Saya katakan, dari Yesus, mendapat otoritas dari Yesus. Oke, tunjukkan Yesus memberikan otoritas ke Lukas untuk memeriksa kitab Matius. Tunjukkan. Nah, kan pada akhirnya kan begitu. Pada akhirnya nggak bisa jawab kan? Lah. Iya, makanya kenapa saya bilang? Pada akhirnya kau nggak bisa jawab. Mampus. Ya artinya kitab Anda ini, Bang, dari Yohanes, Markus, Matius, Lukas, ini semuanya kitab tanpa validasi, paham? Tapi terbukti sejarah. Kenapa bilang kayak gitu? Ada dasar apa kamu tanpa bilang? Diam. Kau bisa sopan nggak? Sejarahnya mau
memvalidasi atau tidak. Oke, saya tanya, bukti sejarahnya tunjukkan, datanya tunjukkan. Kau saya besarkan, Data sejarawan Anda nih, saya tapi- besarkan, Anda saya besarkan. Silakan tunjukkan, silakan datanya. Memang saya tidak bawa di sini, tapi kalau ditanya semuanya itu, saya nggak persiapkan. Bukan itu namanya menjebak Yang kayak di dalam- gini nih loh, mau diskusi sama saya. Ardiansah yang Gimana benar kalau berdua. ini Pak modal Gaya sobat congor kamu ini namanya, debat Bang. nggak jelas ini debat Ini namanya kusir. modal congor gitu loh. Ada sih, tutup Alkitab. Ada nggak Alah, penelitian pada alah, waktu tutup itu? Alkitab. Sekarang tunjukkan sejarahnya, tunjukkan. Baca bukunya saya tuh. Tunjukkan sejarahnya, Anda yang menunjukkan, jangan saya. Tunjukkan. Aku nggak bisa buka di sini, tapi carilah googling di situ. Dah, kau nggak bisa, kau turun ke neraka. Udah, kalau nggak bisa kau turun. Dah, turun, selesai. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Ya, saya bantu jawab. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaan saya, Lukas mendapatkan otoritas dari siapa untuk memeriksa kitab Matius? Memeriksa kitab Matius. Ya, untuk memvalidasi kitab Matius. Nah, gini. Mulai. Kita jelaskan sama dengar. Nah, dengar dulu. Biar kita jelaskan. Makanya kamu Udah nggak usah kemana-mana, jawab pertanyaan saya. Lukas mendapatkan otoritas gini. dari siapa untuk memvalidasi kitab Matius? Jawab. Dengarkan dulu saya, biar ku jelaskan. Jawab. Kamu ngomong Iya, dari tadi, jawab. pernah- Langsung aja jawab. Lukas Nggak bisa mendapatkan lah, otoritas tanpa dari ada penjelasan. Tidak bisa langsung dijawab itu. Lukas Karena harus mendapatkan dijawab dengan akademis juga. dengerin. Terlalu banyak kata-katamu. Jadi orang lain tidak bisa memberikan tanggapan dan Ya pendapat. udah, gini. Orang lain Kau sekarang tidak memberikan saya kesempatan bagi orang besarkan. lain. Coba berikan Kau sekarang kesempatan saya bagi orang besarkan. lain untuk menjelaskan. Jangan kesurupan. Kau sekarang saya besarkan. Open kamera, tunjukkan datanya. Saya undang kau buka kamera. Mana datanya? Tunjukkan. Coba tunjukkan datanya. Open kamera. Dengarkan dulu, dengarkan. Open kamera, nggak bisa open kamera. Kenapa Open saya kamera, open tunjukkan kamera? datanya. Dengarkan dulu. Open cam, tunjukkan. Kamu itu nggak pernah dengarkan apa yang kita Iya, bilang. tunjukkan open cam. Ngapain harus open cam? Dengarkan dulu. baru ku jelaskan Datanya sama ditunjukkan kamu. melalui open cam kayak saya. Data itu ditunjukkan melalui open cam gitu loh. Ku jelaskan samamu tanpa open cam Nggak bisa. Saya mau Karena itu ditunjukkan pertanyaan datanya. kecil bagi saya. Loh, Itu pertanyaan saya kecil bagi mau saya. ditunjukkan datanya. Saya mau ditunjukkan datanya. Lukas. Dengarkan dulu penjelasan saya. Saya nggak butuh Nanti penjelasan. aku Saya tunjukkan, butuh saya butuh ditunjukkan. Pertanyaan saya nggak butuh dijelaskan. Saya butuh ditunjukkan. Dia kemana dia? Kemana dia? Kenapa? Sini saya jawab, kamu jangan teriak-teriak Ardiansah. Saya jawab ya. Ya. Ayo, silakan. Datamu mana? Saya besarkan kau, tunjukkan Saya datanya. jawab nih, saya jawab. Ya, tunjukkan datanya. Dengarkan. Datanya dulu. Jangan ribut di situ Jangan ya. kemana-mana. Nih saya buka open cam. Penulis Injil Saya ini buka adalah kamera kamu, menulis Injil tunjukkan berdasarkan kameramu, kesaksian tunjukkan datamu. Saya buka kamera kamu, tunjukkan, buka kameramu. Mana datamu? Aku kan belum dibuka. Mana datamu? Datanya begini. Jadi Nah, datanya begini. Tunjukkan dulu open cam. Nih saya bantu open cam. Nggak bisa kau. Nah, coba. berdasarkan kesaksian saksi Nggak mata bisa, jawab dulu pertanyaan saya. Mana? Datamu mana? Rasul Tuhan Yesus. Datamu mana, Bang? Datamu mana? Jadi dia datamu Lukas ini mana? Kau nggak bisa jawab tanpa data. Mana datamu? Nggak usah asumsi. 70 murid Tuhan. Udah saya jawab ya. Yang kayak gini nih loh. Apa sih? Teman-teman Oten ini loh, disuruh open cam buka data. Kenapa sih kok nggak bisa open cam buka data? Kenapa sih? Nah, itu dia. Kita perlu persiapan. Ya kalau ini perlu kan persiapan lebih baik bilang saya belum bisa jawab. Bang Adi itu lebih bagus. Saya Itu lebih terhormat. Ya.
Karena itu lebih terhormat. Dah kau turunkan neraka, dah kau turunkan neraka, sok tahu. Dah. Kalau mau Bang minta Victor, data, seharusnya kita siapkan data dulu memang. ya itu lebih bagus gitu loh, Bang Victor, dengerin. Itu jawaban yang lebih terhormat, dengerin ya. Itu jawaban yang lebih terhormat ketika Anda tidak mengetahui sesuatu, kemudian Anda bilang begini, Bang Ardi, mohon izin, saya cari datanya dulu ya. Itu lebih terhormat tuh. Iya. Lebih terhormat daripada harus Anda menjawab valid nggak itu? Oh valid. Siapa validatornya? Oh itu begini. Daripada begitu. Iya. Jadi lebih terhormat, lebih ilmiah diskusinya gitu loh. Paham? Paham. Makanya saya belajar lihat, oh ternyata perlu ini perlu itu. Jadi saya makanya kalau bicara karena saya nggak punya data, saya cuma bisa kasih pemahaman aja, pemahaman tentang Tuhan, tentang apa secara pribadi saya. Tuh, saya nggak tanya Tuhan, Bang. Iya, maksudnya pengenalan kita kan Tuhan lah. Kan Pengenalan, kita bicara ketuhanan. pengenalan, Kita bicara pengenalan tentang Tuhan yang disalib itu informasinya valid atau enggak? Saya tanya. Iya, kalau abang nanya pakai data, perlu data, saya nggak bisa jawab. Nah, kalau nggak bisa jawab, maka lebih baik saran saya, Anda buka tema baru dan berdiskusi dengan yang lain. Itu lebih baik. Silakan teman-teman yang lain berdiskusi dengan Pak Victor. Jangan bawa tema ini. Jangan bawa tema ini. Jadi kalau abang mau diskusi pakai data, sebaiknya ajak kawan-kawan atau Oten untuk persiapkan dulu apa materi datanya, apa temanya. Nanti yang siap dengan data dia naik. Nah, baru bisa bicara lebih bagus. Kalau kan karena ya, kalau ini kan gini loh Bang, kalau nggak siap data ya nggak usah naik, kan simple toh. Bukan masalah, nah itu. Jadi kalau begitu kasih informasi dulu sebelum kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong kalau mau naik harus ada data, ya kan? Nah, kalau gini harus ada temanya apa, gitu. Jadi kita naik bukan asal-asal naik. Kalau mau dengerin ya Bang ya. Kalau mau bertanya, iya saya ngomong dulu Bang. Kalau Anda mau bertanya kepada kami, saya akan jawab dan saya nggak akan tanya balik karena Anda sifatnya bertanya. Kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, artinya ada tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab, saya balik. Saya bertanya, Anda jawab. Kalau saya bertanya, kalau saya menjawab, saya pasti menjawab pakai data. Ketika saya bertanya, saya maunya dijawab pakai data biar adil. Itu kalau mau diskusi. Tapi kalau Anda nggak mau diskusi, Anda cukup bertanya aja, nggak usah diskusi. Paham? Cukup bertanya, setelah dijawab selesai, ganti pertanyaan yang lain. Paham? Iya, gitu. Makanya biar sama-sama bisa nyambung. Ya itu. Jadi ada ininya, poin-poinnya harus kasih tahu dulu ke yang masuk di Komal. Oke, kita tema apa? Datanya apa yang harus disiapkan biar seperti tadi ditanya data. Justru saya mendadak juga loh Bang tadi Bang. Saya juga mendadak juga loh tadi. Ya kan? Saya mendadak juga kan. Tiba-tiba tadi begitu kan bahasannya kan. Saya kan juga baru masuk juga tadi kan. Betul nggak? Iya, betul. Tapi abang kan udah persiapan untuk data sih. Ya memang lah saya debaters kok. Iya. Gimana sih? Kita jujur aja. Saya ini cuman suka bicara secara ini pengetahuan lintas agama. Justru gini Bang, saya ini sayang sama abang sebenarnya. Kalau abang sadar, abang aja nggak sadar gitu loh. Abang aja yang nggak sadar kalau saya sayang sama abang. Bang Erwin ini sayang sama abang. Bang Abu Hadid ini sayang sama Bang Victor. Tapi abang Victor nyadar nggak kalau kami sayang sama Anda? Nyadar nggak? Terima kasih. Ya kadang-kadang kan kita nggak mengerti kan. Ya nggak ngerti kan. Nah, saya kasih ngerti sekarang ya. Saya kasih ngerti. Begini Bang. Begini, saya kasih ngerti sekarang. Pas waktu Anda membangun rumah, yang pertama kali dibangun itu apa Bang? Pondasi. Sekarang pertanyaan saya, kalau pondasinya kuat, apa yang terjadi dengan rumah Anda? Pasti kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, alias runtuh, apa yang terjadi? Runtuh pula rumahnya. Oke, siap. Sekarang saya tanya, dasar keimanan Anda ada di dalam kitab yang disebut kitab suci, betul nggak?
Betul. Nah, sama kayak kami umat Islam, dasar keimanan kami Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Gitu loh. Oke? Sampai sini paham? Nah, itu dasar. Yang namanya dasar itu kan pondasi ya, gini dasar gitu kan ya. Nah, oke. Sekarang saya tanya, Bang. Kalau ternyata yang Anda imani isinya di dalam ini ternyata, ya ini fakta ya, nanti saya akan buktikan ya. Ternyata faktanya ini bukan kitab suci, Bang. Ternyata kitabnya nggak suci. Misal saya berhipotesa dulu ya. Misal ini apa namanya, tidak, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Ternyata banyak sekali dirubah-rubah. Pertanyaan saya, masih layakkah ini disebut sebagai kitab suci? Ya, mungkin bisa dibilang tidak layak. Tidak layak. Bagus. Bagus, Abang sudah jujur sampai sini. Nah, itu bentuk rasa sayang kami terhadap Abang. Kami menginformasikan sesuatu yang nggak pernah diinformasikan di gereja-gereja. Paham, Bang? Paham. Begini, Bang. Boleh saya tanggapi ya? Oh iya, silakan. Dari kitab yang dilihat tidak layak itu, Bang, saya, orang Kristen yang lain, menemukan seseorang yang sempurna. Yesus namanya. Nah, iman kita itu berdasarkan Yesus yang mati di kayu salib bagi orang Kristen. Nah, dasar itu yang kita bangun, Bang. Jadi bukan baik. Kalau Abang bilang tadi dari kitab yang tidak sempurna itu, ya kita pasti tidak sempurna iman, tapi kita pasti goyah, ya kan? Tembak itu. Seperti kan Abang bilang, iman apa? Dasar yang kuat pasti kuat imannya. Dasar yang lemah. Nah, kalau Abang bilang dasarnya dari kitab yang tidak sempurna itu, yang Abang bilang, kita pasti akan roboh imannya. Karena kan Abang sudah menjelaskan tadi soal kitab itu kan, tentang kekurangannya semuanya. Tapi justru kenapa iman Kristen itu tidak goyang, tidak hancur? Karena kita bergantung pada iman di dalam Yesus yang mati di kayu salib, Bang. Itu yang saya mau kasih tahu. Jadi makanya tidak susah digoyahkan begitu. Iya, tadi kan Imannya sudah sangat jelas, Yesus. Bang. Landasan iman Abang itu adalah Bible, ya toh. Tapi kenyataannya di Bible itu ada ketidaksesuaian, baik itu sejarah, baik penulis, baik validasi. Nah, ketika itu didapati di dalam kitab yang seperti itu, bagaimana Abang membangun rumah di atas fondasi itu? Fondasi makanya tadi saya bilang itu, Bang. Iya, makanya tadi saya bilang, jadi bukan dari Bible saja, tapi di dalam Yesus itu, Bang. Jadi kalau iman Kristen itu bukan karena Bible-nya, tapi karena Yesus yang ada di dalamnya. Jadi Bible yang tidak sempurna itu kita temukan satu pribadi yang sempurna. Itu Yesus namanya. Itu ya makanya iman kita di situ. Ya, ini begini contoh logikanya begini, Bang. Abang mau lakukan survei di satu daerah, tentu Abang pelajari datanya kan. Nah, data di situ dikatakan yang tinggal cuman 2 kakak. Contoh dari data ya, 2 kakak. Abang sudah yakin dengan data itu. Ternyata begitu Abang pergi ke daerah itu, ada 100 kakak di situ. Akhirnya apa? Abang kebingungan kan, karena tidak sesuai fakta dengan data kan. Ya. Nah, itu maksudnya Abang meyakini bahwa data yang ada itu sudah tidak valid, ya kan? Tapi Abang meyakini lagi Yesus itu Tuhan. Dari situ gimana bisa, Bang, nyambung? Bang Ardi kena tembak ya, Bang? Iya, nggak apa-apa. Ya, biasa. Kalau Lanjut ada aja. sesuatu yang sudah mau dicerahin, biasanya langsung panasan di bawah. Itulah ya, teman-teman Kristen selalu begitu. Mereka khawatir ya. Tapi kalau kami ya itu pilihan gitu kan. Dia mau beriman silakan, tidak silakan. Nah, kembali ke tadi, Bang. Abang sudah sepakat nih pondasinya, kalau rapuh ya bangunannya juga akan cepat rusak, runtuh. Tapi di sisi lain, Abang ketika dibawakan ke iman Abang tetap yakin gitu loh, dengan menutup mata terhadap pondasinya, terhadap dasarnya. Iya, gimana itu, Bang? Jadi saya begini, maksud saya dasar iman Kristen dulu sih saya udah bilang Yesus yang mati di kayu salib, jadi darahnya yang menebus dosa. Jadi
dasar iman orang Kristen itu disalib, Bang. Jadi bukan di ya udah itu intinya kan tahu dari Bible. Silakan Bang Ardi lanjutin nanti di Bang. Nah iya. Enggak gini. Bagaimana kalau ternyata Yesus enggak, ternyata informasi Yesus disalib itu salah? Bagaimana? Saya tanya. Coba. Bagaimana misal ternyata karena kitabnya adalah bukan kitab suci dan informasinya ternyata enggak valid, bagaimana jika ternyata Yesus itu enggak disalib? Gimana? Kalau ternyata Yesus tidak disalib, ya memang gugur iman Kristen. Nah itu sekarang pertanyaan saya, apakah informasi Yesus yang disalib itu betul-betul yang disalib itu adalah Yesus? Informasi itu apakah valid atau tidak? Abang ngerti kan valid kan? Sejarah Sahih. menulis itu, Bang. Memang ada cerita-cerita di zamannya. Jangankan sekarang, zaman waktu penyalipan, setelah penyalipan itu pun ada cerita-cerita bahwa itu bukan Yesus. Jadi cerita itu bukan baru sekarang heboh. Oh, itu Enggak, bukan itu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya, informasi itu saya nggak tanya di sejarah ya. Kalau mau sejarah nanti tambah jauh. Kenapa kok tambah jauh? Nanti saya akan pasti tanya siapa penulis sejarahnya. Nanti malah repot Anda. Pertanyaan saya yang simpel-simpel aja dari kitab Anda sendiri, ya kan? Dari kitab Anda sendiri, itu informasi Yesus disalib itu apakah informasi yang valid atau informasi yang tidak valid gitu loh. Ya pasti tulisan-tulisan di kitab Alkitab itu kan adalah kitab sejarah. Kita kan kitab itu kan kitab sejarah. Jadi sejarah itu ditulis. Kalau tidak ditulis, makanya bisa buyar itu sejarah. Tinggi mana, Bang? Tinggi mana, Bang? Apa tinggi mana derajatnya kitab suci atau sejarah? Atau kitab sejarah? Tinggi mana derajatnya, Bang? Ya memang itu kan kitab di dalam Alkitab itu semua kan ditulis sejarah. Enggak, pertanyaan saya simpel. Masa lalu yang pertanyaan saya sejarah simpel. itu kan masa lalu yang pernah terjadi ditulis. Pertanyaan saya simpel, Bang. Lebih tinggi mana? Kitab suci atau kitab sejarah? Ya, kitab suci itu firman Tuhan loh, betul nggak? Firman di Alkitab itu bukan semuanya firman Tuhan, Bang. Oh, berarti firman Tuhan bercampur. Iya, makanya saya bilang Alkitab itu tulisan sejarah. Oh, berarti bukan kitab suci berarti. Ya, terserah Abang mau bilang kitab suci seperti apa. Definisi Abang kitab, ya definisi kitab suci apa menurut Abang? Menurut Abang definisi kitab suci apa? Karena menurut saya Abang bantah, jadi menurut Abang aja kitab suci. Bukan menurut saya ya, saya jelaskan ya. Bukan menurut saya, tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah literasi paling otoritatif dalam sebuah bahasa Indonesia, oke? Oke, kitab suci itu bahasa Indonesia kan, betul nggak? Nah, kitab suci itu apa definisinya? Firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Ingat, syarat disebut kitab suci di situ haruslah wahyu Tuhan, betul? Harus wahyu Tuhan. Kalau itu syarat, di dalam Bang. kitab suci kita, umpama dibilang itu ya kitab kita itu banyak ada tulisan juga pada saat kita buang air ya kan, nya ya kan ditaruh di pasir, di timun, itu apakah itu firman Tuhan? Lo yang nggak tahu, saya tanya Anda apakah itu firman Tuhan? Jadi nggak semua di kitab itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya berarti artinya bukan kitab suci, Bang. Firman Tuhan itu begini, firman Tuhan itu adalah Tuhan berfirman kan, Tuhan berkata-kata. Ya berarti bukan kitab suci dong. Firman Tuhan itu Tuhan berkata-kata. Ya Allah, susah kali, Bah. Saya tanya dulu, maksudnya firman Tuhan di Abang itu gimana? Wahyu Tuhan, Bang. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Tuhan itu gimana? Astagfirullah, Abang nggak ngerti seperti wahyu. Apa? Coba wahyu Tuhan seperti apa? Wahyu itu petunjuk dari Tuhan. Petunjuk itu dari Tuhan. Yang menerima petunjuk itu nggak sembarangan orang. Ya. Nabi. Gitu loh. Nah, wahyu Tuhan yang dibukukan, syarat disebut, dengerin dulu, katanya mau dijelaskan, ngomong sendiri. Aduh, gimana lah ini. Nih aku buka kitab suci ya, nih ya, aku bukain ya. Kitab suci itu apa sih, ya kan? Abang harus ngerti dulu, kitab suci itu apa.
Sudah tadi udah bilang firman Tuhan. Ini loh, kitab suci, kitab suci nih. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu Tuhan. Syaratnya disebut kitab suci adalah harus wahyu Tuhan. Kalau bukan wahyu Tuhan, meskipun dibukukan, kalau bukan wahyu Tuhan berarti bukan kitab suci. Sekarang saya tanya, Bible Anda kitab suci bukan? Kitab suci agama Kristen? Iya, kitab suci bukan? Berarti wahyu Tuhan kan isinya? Tidak semua wahyu Tuhan. Oh, berarti bukan kitab suci, karena di sini kitab suci itu wahyu Tuhan. Ya, iya, makanya nggak nyambung kan? Iya, berarti bukan kitab suci. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti Anda mengimani yang bukan kitab suci, sementara kami umat Islam mengimani yang kitab suci. Selesai, nggak apa-apa. Iya. Itu hak Anda, gitu loh. Iya, itulah perbedaan. Iya, silakan Aki, silakan Aki. Ada apologet Kristen yang mengatakan begini, bahwa Bible itu punya dua klaim teologi dan klaim histori. Nah, pertanyaan saya, klaim teologi itu yang mereka maksud firman Tuhan, betul ya? Nah, klaim histori adalah kisah-kisah atau sejarah-sejarah. Ketika dia berkumpul dalam satu bentuk buku, apakah dikatakan kitab suci? Atau kitab suci yang tercampur dengan tulisan manusia, atau gimana? Ya itu. Kan dia satu buku itu. Betul. Nah, ya itu Bang Ardi. Suci itu bukannya nggak boleh Akhi Abadit, nggak boleh tercampuri, ternodai ya, nggak boleh ya? Iya, tak boleh. Namanya suci ya boleh noda, nggak boleh noda. Betul. Nah, kalau sudah tercampur, sudah ternodai, layak nggak disebut suci kira-kira? Itulah perbedaannya. Enggak, saya tanya Bang Victor, layak nggak Bang sesuatu yang suci itu sudah tercampur gitu dengan yang tidak suci, layak nggak disebut kitab suci? Coba jujur dengan hati Abang. Ya pasti suci tidak bisa bercampur dengan tidak suci. Lah kalau dijadikan satu? Lah kalau dijadikan satu? Ini misal, kan sekarang saya tanya, perkataan manusia itu suci atau enggak? Sekarang begini. Oh, jawab dulu lah kalau ditanya. Aduh. Perkataan manusia tidak suci. Tidak suci. Kalau perkataan Tuhan suci enggak? Suci. Lah, makanya ketika perkataan manusia dicampur dengan perkataan Tuhan, masih bisakah disebut sebagai kitab suci? Ya, tidak bisa kan dicampur kan? Nah, sekarang bisa begini. Bisa nggak? Sekarang ya pertanyaan gini. Oke, sekarang saya kasih ke soto ayam. Soto ayam itu, Anda pernah nggak makan soto ayam, Bang? Sudah, saya udah paham ini maksud analoginya. Enggak, sabar dulu. Biar untuk edukasi ke bawah, Bang. Bukan cuma untuk Abang aja, untuk edukasi teman-teman di bawah. Gitu loh. Soto ayam Abang pernah makan kan? Betul? Kalau dicampur tai ayam satu sendok saja, dicampur satu sendok saja. Pertanyaan saya, Abang masih mau makan nggak? Tidaklah. Kenapa? Ya sudah kotoran dimakannya. Nah, karena sudah tercampur kotoran, betul nggak? Tercampur sesuatu yang tidak bersih, betul nggak? Betul nggak? Betul. Ah, gitu, Bang. Padahal sama-sama ayam ya, Padahal sama-sama ayam. Yang satu soto ayam, yang satu tai ayam. Gini, ayo. Oke. Masuk akal nggak, Bang Victor? Masuk nggak di logika itu? Iya, nggak masuk. Makanya saya tanya begini, Bang. Firman Tuhan suci, ya kan? Wahyu Tuhan suci. Terus didengar sama manusia suci tidak? Didengar sama manusia. Lah pilihan Tuhan bukan? Ya, nah kalau pilihan Tuhan ya nggak apa-apa. Kan itu memang pilihan Tuhan. Pertanyaan saya, terus kalau ditulis sama orang yang tidak suci gimana? Jadi apa? Ditulis sama orang yang tidak suci. Iya, yang nulis kan manusia bukan Tuhan. Lah ya memang, lah terus. Ya, jadi tidak suci lah. Tapi yang ditulis firman Tuhan nggak? Misal gini. Saya mengatakan pada Bang Victor nih, saya makan nasi goreng. Misal saya makan nasi goreng. Coba Bang Victor ulangi. Saya makan nasi goreng. Ditambahi nggak perkataan Bang Victor tadi? Enggak kan? Sama kan? Sama persis kan?
Sama persis. Oke. Berarti itu perkataan Ardiansyah atau perkataan Bang Victor? Perkataan Ardiansyah. Nah, pinter. Selesai. Selesai kan? Meskipun itu diulangi oleh Bang Victor, sebutannya perkataan siapa? Perkataan Ardiansyah. Nah, selesai. Misal Tuhan menitipkan wahyunya kepada manusia. Dengerin dulu. Tuhan menitipkan wahyunya kepada manusia. Kemudian ditulis oleh manusia. Pertanyaan saya, yang ditulis itu firman Tuhan atau firman manusia? Firman Tuhan. Selesai. Lanjut Aki Abu Adit. Selesai. udah kelar itu. Tinggal balik ke Bible, Bang. Disapa dulu Ustaz Abu. Opung Pipo. Sabar. Dimarahin saya nanti. Saya nggak berani sama Opung Pipo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa itu manusia? Opung jangan marah-marah ya. Opung jangan marah-marah ya. Apa itu manusia? Manusia adalah. Opung jangan marah-marah. Di blender nanti, blender. Bang Ardi, saya mau jelasin manusia ini. Ini pertanyaan Opung yang dari dulu sampai sekarang nggak ada yang bisa menjawab. Saya baru berusaha menjawab nih, Opung. Manusia Silakan, Aki. adalah Silakan, Aki Abu Adit. Tuhan yang terdiri dari daging, tulang, urat, ya, otak dan ruh. Nah, itu manusia. Lanjut, Bang. Enggak, aku nggak mau lanjut. Dimarahin Opung Vivo ntar. Buka karena di situ. Opung Vivo jangan marah-marah di sini. Malah marah-marah. Gimana? Ada mau didiskusikan? Ada apa? Marah lah. Ada apa, Bu? Jangan marah-marah, Opung. Jangan marah. Kok marah sih? Ada mau didiskusikan head to head, satu orang berapa bikin waktunya? Kalau ada yang mampu. Kalau Abu nggak usah, karena itu udah berapa nangis bomba, kasihan saya nangis. Gak level saya lagi Abu itu udah masuk. Ini udah masuk karung itu, udah saya masuk ke karung itu ya. Menghormati orang tua, walaupun dia mampu dengan sekali pukul orang tua jatuh, cuman karena dia menghormati gitu. Ya, sebelum di TikTok kau udah saya masukin ke karung kau udah. Iya. Karung kau udah sebelum TikTok. Opung Vivo katanya mualaf ya. Siapa lagi yang ada? Yang siapa lagi maju? Saya. Katanya mualaf ya Opung Vivo ya. One by one bikin waktunya. Kita hanya setengah jam lah kita berdua. Siapa yang bisa? Saya. Sekalian. Saya. Ya, gimana host? Ya, udah saya. Host. Siap Opung, siap. Silakan Opung, silakan. Siap. Head to head. Ya, silakan. Apa mau nampilkan data, Opung? Mau digedein? Gimana? Nggak usah data lah, dia nggak perlu data dia tuh. Bikin syarat dulu Bang Ardi, syarat. Gimana Opung? Enggak, panggil aja Pak Pipo di situ. Nama saya aja panggil. Gak usah kau bertele-tele. Oh ya, bertele-tele. Oke. Papi Vivo gitu ya. Enggak, kalau ada lelucon di hidupmu tentang Tuhanmu Anda itu, kalau saya nggak bisa lelucon borobit. Oh, nggak bisa lelucon. Sudah jadi OPPO. Iya. Sudah jadi kalau OPPO kamu, sekarang. kalau lamu lelucon kau di komalmu atau hidupmu adalah itu, saya nggak bisa seperti itu ya, maaf. Oke, ya ayo langsung aja diskusi Kalau apa, mau bahas apa? Kalau sudah tentang diskusi tentang Tuhan harus sungguh-sungguh, karena kalau nggak sungguh-sungguh dosa najinya. Ya udah, ayo diskusi, ayo serius ini, ya. Saya tidak bisa mengundang dosa. Iya, ayo diskusi, jangan ceramah aja, Iya, kau ngerti arti ceramah? Kau bocah kau kadang-kadang kau gimana? Dimarahin kan? Dibilangin dimarahin kok. Bilangin belum mulai udah dimarahin. Blender Opung, blender. Acau lah Opung Vivo ya. Enggak, gini aja, 30 menit aja, kalau tahan kau silakan. Ya tahan, oke lanjut silakan. Makanya saya katakan bikin judul. Saya ngambil judulnya. Ya Anda aja, Pak Vivo aja yang ngambil judul, silakan. Oh gitu. Ya, apakah Luga nabinya orang Kristen atau bukan gitu aja, gimana?
Kita kan udah dewasa berpikir, bukan masa anak kecil kita membahas ketuhanan. Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Kau hidup aja saya lihat cara bicaramu, kau bikin Tuhan itu menjadi olok-olok. Iya, ya Apa udah. temanya? Apa temanya, Bu? Apa? Apakah Abu, Tuhan tanya itu dulu, Abu. ada, hadir, itu tuh biasanya. Iya, ya. Apakah Tuhan itu ada gitu ya? Ya. Enggak, kalau Anda berbicara yang sopan lah, yang netral lah, yang intelektual lah. Oh, intelektual. Ada masanya kita lelucon. Lelucon itu ada ece-ece, ada waktunya. Bukan seperti ini. Saya hormat kepada Anda semua. Saya hormat ke Quran dan hadis Anda. Saya hormat kepada Muslim Anda. Tapi kalau Muslim abal-abal, ngapain saya hormati? Ya, saya abal-abal nggak? Termasuk kau satu Muslim abal-abal barangkali. Kalau saya, apalagi kau udah masuk karung, gimana lagi? Pak Pipo sabar. Ayo Pak Pipo, udah ayo diskusi apa? Ayo diskusi apa? Ayo. Enggak, maaf dulu. Abu. Bu. Ya, Bu. Ya, yuk. Enggak. Mana Pak Korek Pipo? kupingmu biar saya dengar. Dari tadi saya ngomong enggak kau sahut. Abu. Sudah dengar. Abu. Ya. Enggak. Saya begini, ini serius dulu. Minta maaf. Minta rahmat dulu kepada Anda. Si RD, siapa namanya? RDM katanya udah meninggal, betul. Sahabat saya itu, MDM. Siapa? MDM bukan. MDM. Waktu dia apa? Iya, NDM. Bang Tolip. Ada. Masih hidup lah. Bukan Bang Tolip. Waktu di Zoom kan ada Iya. Zoom dia. MDM itu kan Bang Tolip. Kan Bang Tolip, kau pun. Yang Kalimantan itu ya? Siapa namanya? Siapa? Bang Tolip, almarhum. Sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang buka Komal Iya, Zoom makanya. itu kan? Yang buka Komal Zoom kan? Iya. Iya, udah meninggal beliau. Dia ngajari saya masuk ke TikTok loh. Dia udah meninggal. Dia udah meninggal. Baru tahu saya. Sahabat saya itu. Iya, udah Iya, meninggal sahabat saya beliau. Pada umur dia itu masih muda kan? Masa sahabat gak ngerti kalau sahabatnya meninggal? Bah. Iya, aku tahu dari Komal. Jadi kalau saya diskusi dengan walaupun keras apa, tetap kami bersahabat akhirnya. Memaafkan sama dia. Dia mengajari saya masuk ke TikTok. Saya nggak tahu TikTok. Udah masuk lah. Pak Pipo masuk katanya. Saya cari. Dia ngajarinya. Karena dulu saya waktu di Zoom ke Zoom dia. Ya udah meninggal sekitar hampir 2 bulan yang lalu kurang lebih. Iya ya. Kurang lebih lah. Nah, kalau boleh saya pribadi saya betul berduka cita kepada keluarga dia loh. Iya, Kalimantan kan rumahnya kan? Kalimantan kan? Yang punya jumlah, siapa yang bilang sama saya? Iya, yang punya Zoom itu. Saya tahu. Bang Tolip itu meninggal itu, udah. Kalau Abu ini abal-abal dia dulu ini, sekarang ada keluar ini. Kalau dulu mana ada apanya ini? Ya, ada. Alip pun nggak pernah nampak lagi Teo. Di mana dia, Abu? Ada, sama saya terus. Ya, ini mau diskusi apa judulnya nih, Bang Ardi? Bentar, pemanasan dulu supaya siapa ini bisa nanti jegang dia gimana? Abu, kau tanggung jawab nanti kalau dia jegang si Ardi ini. Ya. Pemanasan dulu lah. Pegangan dulu lah. Dulu lawan saya banyak, Kristen itu dari sahabat saya sekarang. Tapi yang saya salut, maaf. Siapa? Budak Angon, mana dia? Panggil dulu kemarin, itu sahabat kental saya itu, Budak Angon. Kemarin saya di rumah ini. Tadi ada. Budak Angon itu sahabat saya itu. Netral dia itu, bukan macam si Ardian congornya yang dibuat Ardian, itu kan congornya yang berlaku. Kenapa saya jadi congor? Cangkrik. Ya, buka Bible. Cangkrik. Opung lagi buka Bible itu. Mau cari pasal berapa, Opung? Matius, Lukas. Enggak, saya teringat dulu rekan-rekan saya, Uang Bodoh, Esra, siapa lagi itu?
saya bukan ya, tapi kok saya tidak termasuk. Kau kan, kau udah bala-bala kau. Dulu kau kan pemanasan. Ayo diskusi lah. Kau apa-apa. Ayo diskusi Opung, udah jam segini. Besok aku ada sekolah. Nah, cuma satu begini, kalau kita diskusi yang elok, yang sopan. Iya. Jangan pernah keluar kata-kata kebun binatang. Ada setuju? Setuju. Itu Bung, ada. Itu kenapa ada kebun binatang di situ? Guguk. Ayo, kenapa ada kebun binatang di situ? Enggak, jangan keluar kalimat kita, kata-kata keluar kebun binatang. Paham kau ini? Iya, paham. Itu kenapa itu ada binatang di belakang itu? Disuruh diem lah binatangnya itu. Tunggu dulu, saya ambil dulu apakah persiapan saya jadi biar elok saya. Padahal saya hanya lewat tadi lalu Arka, saya dulu dia tadi di Arif, dia apa namanya di Jambak, ya nggak apa-apa. Berarti ada yang berarti udah ada yang sanggup di Komal ini melawan saya barangkali, maka saya naik. Karena saya cari-cari belum ada, maka saya cari dulu lah. Jangan lupa minum, minum dulu pegangan, Bung. Iya. Karena dia apapun di Zoom dulu nggak pernah ya ada maka saya cari siapa sanggup, saya bilang nggak ada. Berarti Bang Zuma nggak sanggup juga ya? Bang Zuma nggak sanggup ya? Tanya dia, bagaimana dia kelapuk saya buat. Tanya dia, nggak usah saya tanya. Tanya, yang apa kau tanya? Di Komal Oten dibalbalin sama Oten. Lihat sekarang, siapa si Ripa? Tanya si Ripa, nggak usah Andini namanya, tanya, yang nggak usah aku tanya, gimana? Nggak ngapain kau tanya saya? Tapi kau baru Opung kemarin Ardi, baru ini kau baru seumur jagung. Kau pikir kau ada apa-apanya? Iya. Belum ada apa-apa kau, bro. Opung kemarin dibal-balin sama si Maliki lah, ayo. Belum ada apa-apa kau, lebih baik si Abu ini daripada kau sebenarnya. Makanya kau berguru kau sama si Abu ini. Bikin pola ini, jatuhkan mental dulu. Biasa pola-pola zaman dulu kan gitu. Siap. Ketawa kan? Bukan ketawa kalau bukan supaya kita ada pendinginan lah. Nanti kan kalau saya gas dengan gak enak. Udah, Bung, kalau nggak mulai saya turun ini. Udah memang jantungmu lah, udah mau turun ya. Aku tahu udah mau turun ya kau ini. Udah mau turun lagi. Udah mau turun ya kau. Kau pikir siasat yang lain. Karena saya berpikir begini, Ardiansa. Kamu nggak tahan. Makanya nggak usah lah kamu hadapi saya daripada memalukan nanti kamu. Pasti nggak usah lah. Udah cepetan lah. Enggak tahan terlalu lama, nggak tahan dia. Enggak, bukan. Karena begini, dari tipemu dan Mas Abu ini masih kuat Abu menahannya nanti. Kamu nggak sanggup. Iya. Maka saya tolak Anda. Betul, saya tolak Anda. Saya tolak. Loh, jadi nggak? Berani nggak? Enggak, saya kan di dalam yang saya lihat kamu di Komal masih belum lipelmu saya. Oh iya, udahlah nggak apa-apa. Ya. Enggak hadis selebes saja. Jangankan hadis selebes. Tanya Bu. Kalau saya masuk udah diskusi begini keluarlah kata-kata kebun binatang. Jadi Opung Vivo ini nggak berani lawan saya intinya. Bukan, saya kasihan sama kamu nanti, kamu out, nggak bisa. Lebih baik aku ini dari Anda. Berani nggak? Sekarang saya angkat tema ya. Temanya adalah kritik tekstual. Enggak, dengar dulu. Ini masih pengalaman yang dulu. Mungkin anda yang sekarang ini, belum pernah saya hadapi. Memang iya, saya akui. Tapi kalau yang lama-lama di Zoom, sudah merata semua. Iya, Opung, sekarang kita mulai temanya adalah ketuhanan. Tuhan siapa yang benar? Dah. Ada lagi satu orang itu nggak pernah saya lihat lagi. Siapa namanya? Banyak kali cakapnya ini. Enggak, tunggu, siapa namanya itu? Lupa pula tuh. Jadi diskusi nggak? Akapopal juga dia tuh. Akapopal juga. Kalau nggak diskusi, saya sama Pak Victor. Nggak memori dulu saya dengan rekan saya si Abu ini kan anggota saya dulu. Iya, masalahnya di sini ada Pak Victor juga, Pak Vivo, hargai beliau gitu. Beliau Kristen juga. Gini, sama si Ali pun nggak pernah jumpa, kirim salam. Uang bodoh Esra, kirim salam ya Abu ya kalau anda jumpa.
Kirim salam Pak Pipo, oke? Siap. Bukan itu sahabat-sahabat saya itu semua. Ini empat Kristen ini. Ini empat Kristen ini. Solo Kristen. Jadi baik. Iya, iya, Solo Kristen di samping Bang Ardi itu Kristen juga, Gordang. Oke. Bang Victor, ada yang mau ditanyakan tadi Bang Victor soal kitab suci tadi? Ada yang mau ditanya? Saya pun nggak lama. Ada yang mau ditanya? Saya pun nggak lama-lama. Gimana Pak Victor? Gini aja barangkali mungkin bisa. Udah, gimana? Kalau ada rekan saya silakan, saya diam. Ya udah Pak Victor ngomong Opung. Pak Victor ngomong ya. Silakan Pak Victor. Ya silakan. Daripada saya kasih apa si Ardian saya yang banyak ngomong ini kan jangan juga. Setelah saya mengikuti beberapa kali saya mengikuti, saya menyimpulkan memang kalau dari sisi agama Islam ternyata iman itu harus menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itulah yang memberikan keimanan, gitu kan? Jadi harus dimasukin logika dulu baru beriman. Terus kalau Kristen? Kalau Kristen terbalik, Bang. Iman dulu baru berpikir. Percaya dulu ya. Berarti oke, saya kunci ya. Berarti kalau di Islam itu kan berpengetahuan dulu baru beriman kan gitu. Kalau di Kristen beriman dulu baru berpengetahuan. Iya. Oke, sepakat? Abang setuju nggak itu? Sepakat Anda? Dari sisi Islam setuju tidak? Ya ini mau saya tanggapi. Sepakat ya sampai situ ya. Saya tanggapi nih. Oke, baik. Kita uji ya. Boleh nggak kita uji logika berpikir Anda? Kita uji ya, oke? Boleh. Oke, baik. Terima kasih Bang Victor. Pada saat Bang Victor lahir ke dunia ini, siapakah orang yang pertama kali memberitahu kepada Anda bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Orang tua. Setelah diberitahu orang tua, Anda beriman atau tidak beriman kepada Yesus? Saya belum tahu. Dari kecil kan kita dibimbing ke gereja. Saya nggak tanya itu. Iya, jadi iman kita itu. Loh, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Coba pertanyaan saya dipahami. Pada saat Anda lahir ke dunia ini, siapakah orang yang pertama kali memberikan Anda pengetahuan tentang Yesus itu Tuhan? Siapa? Orang tua. Betul? Ya, orang tua. Kemudian betul, di gereja. Setelah dengerin dulu. Setelah Anda tahu, apakah Anda beriman kepada Yesus atau tidak beriman kepada Yesus setelah Anda tahu? Kan iman itu kan iman kita ini ada iman yang dari kecil. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, setelah Anda diberitahu oleh orang tua Anda bahwasanya Yesus itu Tuhan, Anda beriman Yesus itu Tuhan atau beriman Yesus bukan Tuhan gitu loh? Beriman. Oke, beriman Yesus Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti diberitahu dulu oleh orang tua kan? Iya. Nah, berarti pengetahuan dulu baru beriman. Nah, berarti pengetahuan dulu kan, betul? Tapi begini, betul nggak? Jawab dulu, betul nggak? Kok tapi jawab dulu, Pengetahuan itu kan masih dasar, dangkal. Apapun itu, yang penting pengetahuan dulu baru beriman, betul? Iya. Iya, ya sudah. Itu yang benar, bukan beriman dulu baru berpengetahuan. Salah. Nah, Anda jangan mencoba menguji retorika saya ketika perdiskusian. Bahasa aja. Pengetahuan, permainan bahasa. Emang Anda bisa berbahasa seperti saya? Coba. Pengetahuan sehebat apa pengetahuan Abang sampai kalau orang berpengetahuan nggak akan melakukan asusila. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada lah. Kan loh, ini saya tanya kepada Anda sekarang. Saya tanya kepada Anda. Anda berpengetahuan dulu baru beriman atau beriman dulu baru berpengetahuan? Saya tanya. Kau apa lebih dulu? Bingung. Bingung. Kenapa bingung? Ya jawab. Kenapa harus ku jawab?
Ya udah kau diam. Dah, silakan Pak Victor. Dah kau diam. Silakan Sekarang Pak saya Victor. tanya begini. Orang berpendidikan dan berpengetahuan beda tidak? Gak usah kemana-mana bang. Ini kita soal pengetahuan. Tadi kita sudah sepakat di awal. Kita berdua sepakat di awal bahwasanya orang Islam berpengetahuan dulu, baru beriman. Orang Kristen terbalik, beriman dulu, baru berpengetahuan. Anda bilang sepakat? Oke, sepakat. Oke, saya sepakat juga. Anda sepakat juga. Boleh saya uji? Saya bilang gitu tadi, betul? Boleh, Anda bilang gitu boleh diuji. Baik. Ternyata pada saat pengujian berlangsung, Anda pun menjawab berpengetahuan dulu baru beriman. Hostnya telat tepuk tangannya. Bukan begitu bang. Maksudnya pengetahuan ini kan masih pengetahuan dangkal, ya kan? Abang maksudnya kan Islam ini kan masuk pengetahuan dangkal atau pengetahuan apapun nggak ada tulisannya pengetahuan dangkal, pengetahuan nggak dangkal, nggak ada. Yang penting itu pengetahuan. Oke. Pengetahuan. Sekarang saya tanya kepada Anda tadi saya tanya di awal, berpengetahuan dulu baru beriman atau beriman dulu baru berpengetahuan? Anda di awal tadi jawab apa? Beriman dulu baru berpengetahuan, betul? Betul? Betul. Nah, oke. Sekarang mau dirubah? Ya, mau dirubah? Bukan mau dirubah, cuman mau biar masuk gitu loh, biar masuk. Maksudnya berarti demikian kamu sih ya. Jadi kita ketika mendengar celotehan atau pendecahan orang-orang kafir ini, bawaannya kita mau tertawa ya, karena memang dari apa yang mereka sampaikan itu mereka akal-akalan. Jadi bawaannya kita mau tertawa, terpinggal-pinggal ya, bawa kita berguling-guling sambil ya senyum-senyum ya, ketawa ketiwi karena lucu gitu ya. Bagi orang-orang yang paham itu lucu, menggelikan gitu ya. Bagi umat Kristen umat Muslim yang awam sekalipun ketika mendengarkan para pendeta-pendeta itu berdebat ya dengan umat Muslim, pemaparannya itu menjengkelkan dan juga bikin geram gitu ya. Kenapa mereka ngarang ya, pusing-pusing situ-situ aja, dan tidak ada lain tiada bukan hanya hanya satu, nomor satu, hanya itu saja. Pada mulanya adalah firman itu adalah Tuhan katanya. Firman kok Tuhan, padahal firman itu adalah perkataan ya, perkataan penyampaian dari apa yang disampaikan Yesus itu sendiri. Pada ketika Yesus itu bersoal jawab, yang namanya firman itu kan perkataan. Ini mana firmannya jadi Tuhan. Oke, demikian saja kamu video dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي